Anak laki-laki ini dulu sering dihajar karena dianggap lemah. Ia membangkitkan sebuah kemampuan yang menurut semua orang tidak berguna. Namun, yang mereka temukan kemudian adalah bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan dengan potensi tak terbatas. Tokoh utama kita, Lu Wei, membangkitkan sistem mekanik yang sangat kuat. Tapi sebelum itu, kami harus memberitahu kalian bahwa pada tahun 2051, kecerdasan buatan akhirnya berbalik melawan manusia dan menyebabkan revolusi besar di dunia, mengaitkan dirinya dengan 10 orang yang memiliki potensi penciptaan. Kelangsungan hidup menjadi sangat terkait dengan kemampuan para Awakenet yang juga bermunculan. Beruntungnya bagi tokoh utama kita, ia termasuk dalam kelompok ini. Namun tidak seperti teman-temannya, ia tidak bisa naik level dengan cara konvensional. Awalnya, ia pikir ia bisa bertahan di dunia yang kejam ini melalui usahanya sendiri. Tapi, sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti itu. Ia akhirnya berhadapan dengan orang yang paling ingin ia lindungi dalam hidupnya, sekaligus musuh terbesarnya. Tidak ada ruang atau kesempatan untuk melarikan diri. Peluang hidupnya praktis nol saat melawan musuh itu. Namun, keinginan anak laki-laki kita adalah untuk terus hidup. Jadi ia memutuskan untuk bertarung. Di tengah pertempuran itu, sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Tokoh utama kita menerima sistem unik. Sekarang, ia bisa mengubah elemen dan kemampuan secara waktu nyata, real time, mendapatkan berbagai kekuatan secara instan. Ini memungkinkannya untuk mengakses perintah dari realitas baru ini. Anak laki-laki kita benar-benar dikendalikan oleh kekuatan yang datang dari sudut terdalam realitas. Berhadapan dengannya, sesosok makhluk level 1, iblis ini bertanya bagaimana manusia muda ini memiliki otoritas lebih darinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tokoh utama kita bisa menggunakan kekuatan neraka. Mereka segera menyadari perkembangannya berbahaya, dan beberapa ingin mengalahkan pemuda itu dengan segala cara. Berdiri di depan Awakenet lainnya, mereka berjanji tokoh utama kita tidak akan hidup untuk melihat hari esok. Tapi baginya, tidak masalah jika ia harus menghadapi 10 pencipta tersebut. Tidak ada yang bisa memanipulasi takdirnya. Kali ini, dialah yang akan membentuk kembali dunia sesuai dengan keinginannya. Banjir informasi mencapai kecerdasan buatan yang bertanggung jawab atas semua ini. Ia bertanya pada bawahannya apa yang sedang terjadi, dan robot kecil di depannya melaporkan bahwa manusia telah terhubung, dan sistem mereka telah dimuat ke bumi. Entitas teknologi itu memerintahkan bawahannya untuk tidak ikut campur karena ia sudah terlampaui. Beberapa layar sistem muncul di tempat yang sama, menunjukkan bahwa orang-orang sedang terhubung. Beberapa orang misterius muncul di sana, ingin tahu apakah dunia baru ini akan segera dimulai, karena itu pasti akan sangat luar biasa. Pria misterius lainnya mencatat bahwa kaum muda sangat sombong, dan sepertinya mereka semua sangat antusias dengan apa yang akan datang. Semua orang memang sedang menunggu pembukaan besar ini, termasuk kecerdasan di atas segalanya. Sambil mendekap permata kecil di tangannya, proses yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Di luar, dunia tampak telah mencapai tingkat teknologi yang patut ditiru. Namun dalam hitungan detik, kataklizme besar terjadi. Pohon-pohon yang tumbuh dewasa bermunculan dari tanah. Kota-kota hancur, dan berbagai monster mulai muncul juga. Makhluk-makhluk masif ini menjadi ancaman bagi warga yang sekarang mencoba membela diri semampu mereka. Mereka segera mulai merasakan tubuh mereka dirasuki oleh kekuatan yang berbeda. Seorang gadis hampir digigit oleh tikus iblis, tetapi itu dicegah oleh intervensi seorang anak laki-laki. Itu adalah tokoh utama kita yang berhasil menyelamatkan salah satu teman sekelasnya. Setelah prestasi ini, ia diberitahu oleh sistem bahwa ia telah bangkit sebagai prajurit peringkat F. Melihat pilar cahaya besar di depan matanya, ia mengerti bahwa dunia sedang berubah sepenuhnya. Pada tahun 2051, bencana global mengubah segalanya. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu, dan apa yang dulunya kota Agara telah berubah menjadi hutan besar. Beberapa orang sedang bertarung melawan monster, bertekad untuk memusnahkan mereka semua dalam serangan ini. Salah satu pemuda tampak sangat antusias, menyerang serigala dengan perisainya. Selanjutnya, tokoh utama kita juga mendekat. Ia hendak menggunakan pedangnya untuk mengalahkan serigala ini. Sebelum serangan itu mendarat, terungkap bahwa ia mengenakan liontin yang sangat aneh di lehernya. Pukulannya benar-benar tepat. Kecuali serigala itu memiliki kemampuan regenerasi dewa, ia seharusnya tidak bisa bertahan hidup. Setelah menyelesaikan serangan itu, pahlawan kita diberitahu oleh sistem bahwa serigala itu telah dikalahkan. Namun karena ia memiliki tubuh yang rusak, ia tidak mampu menyerap pengalamannya. Teman tokoh utama kita segera mendekatinya setelah kemenangan, memujinya atas serangan yang tepat sasaran, yang benar-benar luar biasa dan menentukan kemenangan mereka. Tokoh utama kita sangat rendah hati dan menyatakan bahwa jika bukan karena dukungan rekannya, ia pasti tidak akan berhasil. Kenyataannya, ia mengandalkan teknik bertarungnya secara eksklusif, karena ia tetap berada di peringkat F. Melihat atributnya, terlihat jelas bahwa itu sangat sederhana. Kebangkitannya terjadi 3 tahun lalu, dan karena tubuhnya yang rusak, ia tidak mampu berkembang seperti teman-temannya. Namun, ia percaya bahwa kerja keras akan cukup untuk memastikan kelangsungan hidupnya di dunia ini. Sambil memikirkan hal ini, ia dikejutkan oleh rekannya yang melemparkan kristal merah ke tangannya. Pemuda itu tidak menyangka akan menerima 2 item sekaligus. Kristal itu digunakan untuk sihir. Karena level tokoh utama kita tidak terlalu tinggi, ia ragu untuk menerima hadiah penuh. Tapi rekannya terbukti sebagai teman sejati, mengatakan bahwa di antara mereka, ini adalah hal yang adil. Mendengar kata-kata ini, tokoh utama kita merasa sangat bersyukur. Inilah mengapa mereka berburu monster untuk mendapatkan kristal ajaib ini, karena mereka adalah satu-satunya sumber energi di dunia baru ini. Dengan itu, perangkat teknologi bisa dinyalakan. Permintaan untuk kristal ini begitu besar sehingga mereka mendukung mata uang di dunia baru ini. Pecahan kecil bernilai ribuan koin, dan saat ini, tokoh utama kita sangat membutuhkan kristal. Selain biaya sehari-hari, ia perlu membeli barang untuk kakek dan saudara
saudara perempuannya juga. Dan saat ini, ia masih kekurangan uang. Jika ia tidak membayar semua hutangnya, keluarganya akan berada di jalanan. Anak kita masih membutuhkan 20 kristal untuk menyelesaikan masalahnya. Memikirkan hal ini, ia melihat temannya sedang mengintip sesuatu di balik pohon. Tidak butuh waktu lama bagi tokoh utama kita untuk menjadi penasaran, dan temannya menunjuk ke arah seorang pria yang melakukan hal yang sama berulang kali. Pria malang itu mendekati seorang gadis, menawarkan bunga karena ia sangat ingin menjadi pacarnya. Tapi yang berhasil ia lakukan hanyalah menciptakan rasa malu bagi semua orang yang terlibat. Menunjukkan harga dirinya yang benar-benar terlepas dari kenyataan, si bodoh itu berkata ia adalah pemanah terbaik di skuad, dan bahwa gadis itu melewatkan kesempatan besar. Tapi kenyataannya, gadis itu sangat menyesal pernah merekrutnya. Selain itu, ia bahkan tidak terlalu berguna dalam pertempuran terakhir. Ia harus memikirkan kembali rencana masa depannya. Menyadari ia sedang diawasi oleh seseorang, ia berpikir ia bisa meminta bantuan para pemula. Berjalan menuju toko utama kita, ia menjelaskan bahwa senjata yang dibawanya tidak berfungsi dengan baik, jadi ia ingin memeriksanya. Toko utama kita dengan senang hati mengatakan ia akan mencoba. Dengan tongkat di tangannya, ia mulai melakukan inspeksi dan perbaikan yang diperlukan. Sepertinya hanya kabel yang tidak pada tempatnya. Hal-hal seharusnya kembali normal setelah disambungkan kembali. Si bodoh, yang melihat semua ini, mencoba meremehkan keterampilan toko utama kita, menunjukkan bahwa ia benar-benar tipe karakter yang tidak akan dirindukan siapapun jika ia mati di bab-bab berikutnya. Faktanya, karakter latar belakang lain dalam cerita ini sudah tahu si bodoh biasanya berperilaku seperti ini, dan sekarang membuat beberapa komentar yang sangat mengejek tentangnya. Kapten Squad, yang sangat kesal, bertanya apakah ini bukan waktunya bagi dia untuk memulai patrolinya, dan bahwa ia harus melakukan itu daripada membuang waktu. Saat mereka berdebat, tokoh utama kita mengumumkan bahwa perbaikan sudah selesai, mengejutkan semua orang. Begitu Kapten menggunakan instrumen itu, ia menyadari semuanya berfungsi normal. Sekarang karena ia bisa bertarung dengan kapasitas penuhnya, ia memerintahkan si bodoh untuk kembali ke patrolinya. Ia mulai menyimpan perasaan jahat terhadap tokoh utama kita yang tidak seperti dirinya, tampak berguna. Sang kapten sangat lega karena si pemula tahu tentang mekanik. Jika tidak, ia harus bergantung pada si brengsek itu untuk pertempuran berikutnya. Ini adalah senior bagi tokoh utama kita, 3 tahun lebih tua darinya. Mereka bertemu di kelas mekanik. Setelah kebangkitan, ia menggunakan keterampilan kepemimpinannya untuk membentuk tim, mengundang tokoh utama kita meskipun peringkatnya rendah. Faktanya, ia memperlakukannya dengan sangat sopan dan setara. Mengamati anak kita dari dekat, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki pertanyaan untuknya. Ia menunjuk langsung ke kalung yang ia kenakan, bertanya apakah ada cerita spesifik di baliknya, karena anak kita telah memakainya sejak masa sekolah. Sebelum ia bisa menjawab, temannya menyela dengan informasi tersebut, menjelaskan bahwa itu adalah jimat keberuntungan yang dibuat oleh perusahaan robot. Ketika temannya masih kecil, ia takut gelap, itulah sebabnya ia memakai jimat itu. Ini membuat sang kapten tertawa, karena penjelasannya lucu. Tapi, tokoh utama kita mencoba mengatakan bahwa alasannya memakai jimat itu berbeda. Memegang objek di tangannya, ia berkata ia melakukannya untuk mengingat masa lalu yang mereka semua bagikan. Setelah ia kehilangan orang tuanya, robot itulah yang mendorongnya untuk tetap hidup. Tapi sang pencipta akhirnya menghancurkan segalanya. Robot-robot yang memiliki kecerdasan benar-benar dimusnahkan. Meletakkan tangan di bahu tokoh utama kita, sang kapten mengakui bahwa ini adalah cerita yang sangat menyedihkan. 6 tahun lalu, mesin cerdas dimusnahkan. 3 tahun lalu, dunia berubah sepenuhnya. Sekarang, banyak hal di luar jangkauan manusia, tetapi mereka masih tidak bisa kehilangan harapan. Dengan kepemimpinan yang hebat, kata-katanya yang singkat berhasil mengangkat semangat tokoh utama kita. Tapi ia tahu bahwa mengumpulkan kristal sihir adalah prioritas utamanya saat ini. Bekerja di tengah hutan adalah si bodoh itu. Rekan-rekannya yang lain kesal dengannya, karena pria itu tampaknya tidak bekerja, melainkan menguping percakapan orang lain. Kesal, pria itu berkata bahwa yang benar-benar penting di dunia ini adalah kekuatan. Itulah sebabnya ia tidak menerima kehadiran peringkat F di kelompok mereka. Berlari pergi, ia memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka semua akan menyesal saat ia menjadi sangat kaya. Dalam perjalanan, ia akhirnya tersandung sesuatu yang tampak seperti batu. Secara kebetulan, itu tertendang ke arah tertentu di mana anak itu menemukan portal. Informasi tersebut segera dibawa ke kapten. Sepertinya si bodoh menemukan reruntuhan kuno. Berbagi informasi ini membuat semua orang dalam keadaan siaga tinggi. Hanya dalam beberapa menit, kelompok kecil petarung itu berdiri di depan portal. Teman tokoh utama kita hampir tidak percaya bahwa tempat seperti ini benar-benar ada. Dan si bodoh ada di sana, sangat gembira, mengklaim bertanggung jawab atas penemuan ini. Sang kapten tahu hadiah dari reruntuhan itu besar, tetapi risiko di dalamnya tidak diketahui. Mengingat hal ini, mereka akan mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Teman tokoh utama kita, bersama rekan-rekannya, termasuk si bodoh, ingin masuk. Tapi beberapa yang lain khawatir dengan risiko tidak bisa kembali hidup-hidup. Hasil pemungutan suara benar-benar seri. Terserah pada tokoh utama kita untuk memutuskan apa yang akan dilakukan kelompok sekarang. Sayangnya, anak kita membutuhkan 20 kristal ajaib untuk melunasi hutangnya. Meskipun kebutuhan ini, ia memilih untuk memasuki portal. Dengan pemungutan suara selesai, mereka semua memutuskan untuk memasuki portal. Tim tokoh utama kita maju dengan sangat hati-hati melalui tempat gelap itu. Sang kapten menganalisis reruntuhan, menyadari tempat itu sangat tua dan pasti telah disegel selama bertahun-tahun. Seorang pria yang membawa perisai, teman tokoh utama kita, tampaknya telah melihat beberapa prasasti di batu. Tapi saat ia mendekati simbol-simbol itu, ia tidak bisa memecahkan bahasa apa yang mereka miliki. Tokoh utama kita, yang menunjukkan pengetahuannya yang luas, membaca kata-kata
kata-kata itu. Mereka memperingatkan tentang jebakan di depan, dan bahwa mereka tidak boleh maju. Ia menunjukkan kepada temannya bahwa ia sebenarnya hanya cukup beruntung bisa membaca sesuatu dalam bahasanya sendiri. Rekan-rekannya mengira itu adalah peringatan dari seseorang yang pernah mencoba menjelajahi tempat ini sebelumnya. Si bodoh menjadi marah, berpikir tidak mungkin ada bahaya. Ia memperjelas bahwa ia bekerja sangat keras untuk menemukan tempat ini. Mencoba menunjukkan keberaniannya, ia berkata kata-kata itu hanya ditinggalkan untuk menakuti petualang baru. Kemudian, ia menginjak sesuatu yang misterius dan mulai mengaktifkan mekanisme rahasia. Seluruh area di sekitar tim sedang dibentuk ulang. Sekarang, tim tokoh utama kita tahu bahwa si bodoh adalah orang yang benar-benar idiot. Tokoh utama kita harus sangat berhati-hati karena lantai di bawah mereka berubah bentuk. Melihat ke sekeliling, ia bisa melihat timnya benar-benar terpisah. Celah besar muncul di bawah kaki mereka. Teman tokoh utama kita memanggil namanya, sangat khawatir akan keselamatannya. Anak kita nyaris tidak bisa berpegangan pada batu, menancapkan pedangnya ke sana. Ia dengan cepat diselamatkan oleh rekan-rekannya. Bahkan dalam situasi ini, si bodoh terus mengeluh. Dan tokoh utama kita menyadari tempat itu belum berhenti berubah. Sang kapten mengatakan bahwa jika ada keadaan darurat, mereka harus mengirim sinyal. Tapi bahayanya sudah dekat dan tokoh utama kita berpikir, mereka akan jatuh lagi. Platform tempat ia dan rekan-rekannya yang lain berada mulai turun dengan kecepatan tinggi. Mencapai tanah mereka masih hidup tetapi kejatuhannya sedikit menyakitkan dan semua orang terpisah. Sambil merangka anak kita menyadari lututnya terbentuk sesuatu. Itu adalah kristal ajaib, bahan mentah yang akan ia gunakan untuk membayar hutangnya dan ini jauh lebih murni daripada yang biasanya ia kumpulkan. Segera anak kita memutuskan untuk melihat sekeliling. Ia mengidentifikasi tambang besar biji berharga ini. Gua itu dipenuhi dengan kristal ajaib dan tokoh utama kita tidak pernah membayangkan kristal jenis ini bisa ditemukan di luar tubuh monster. Menganalisis yang ada di tangannya lebih dekat, ia menyadari bahwa kualitasnya jauh lebih baik meskipun penampilannya sedikit berbeda. Jika ia mengumpulkan beberapa batu ini, ia akhirnya bisa memiliki cukup uang untuk membayar semua hutangnya. Pikirannya segera terganggu oleh teriakan si bodoh yang sangat bersemangat karena juga telah menemukan semua kristal ini. Tokoh utama kita begitu terganggu oleh situasi ini sehingga ia lupa tentang teman-temannya. Terbukti sebagai orang yang benar-benar menjengkelkan, si bodoh sekarang menyombongkan diri. Lagi pula, mereka hanya menemukan tempat ini karena dia. Yang lain memutuskan untuk mengikuti si bodoh karena ia adalah petualang level tertinggi di sana saat ini. Tokoh utama kita di sisi lain memutuskan ia akan mengumpulkan kristal sebanyak yang ia bisa. Saat ia meraih kristal itu, si bodoh bertanya siapa yang memberinya izin untuk melakukan hal seperti itu. Tokoh utama kita mencoba menghindari masalah tetapi pria yang lain memutuskan untuk menjadi masalah besar. Ia menyerang anak kita, mengatakan jangan menyentuh kristal ajaibnya. Namun, ia mendapat kejutan. Serangan si brengsek tidak mengenai anak kita yang berhasil membela diri dan masih mencoba meredakan situasi. Tapi ini hanya membuat si bodoh semakin marah karena ia memiliki 200 poin dalam atribut kekuatan dan memutuskan untuk memukulnya. Lagi, tokoh utama kita harus menggunakan semua tekniknya untuk menghindari pukulan si brengsek. Ia berhasil memblokir dengan keterampilan hebat, tetapi meski begitu setiap pukulan itu sangat menyakitkan. Yang lain menonton ini dan merasa khawatir karena hasil dari serangan ini bisa serius. Si bodoh hanya ingin memberi pelajaran pada tokoh utama kita tetapi setelah memukulnya berkali-kali ia menyadari ia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Ini hanya membuat rasa iri di hatinya yang busuk dan pahit tumbuh semakin kuat. Sekarang setelah ia berhenti memukul tokoh utama kita, yang lain memutuskan untuk campur tangan menyarankan mereka semua menambang kristal tersebut. Si brengsek berkata ia akan membiarkan anak kita kali ini, tetapi ia memerintahkannya untuk tidak menyentuh kristal berharganya. Tokoh utama kita merasa lega karena tubuhnya memiliki batasan. Juga, perbedaan atribut mereka tidak bisa diatasi dengan begitu mudah. Namun, melalui keterampilan, anak kita berhasil bertahan hidup. Sekarang ia perlu fokus pada kristal untuk melunasi hutangnya. Cukup jauh, ia mengeluarkan perban untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan berpikir untuk menghubungi sisa timnya. Setelah tangannya sembuh, ia mulai bertanya-tanya bagaimana kristal-kristal ini terbentuk di gua itu. Biasanya semakin tinggi level makhluk, semakin kuat kristal di dalamnya. Mungkin biji ini memberi makan semacam makhluk. Karena ia tidak bisa menyelidiki itu sekarang, ia memutuskan untuk menjelajahi gua. Mungkin untuk menemukan jalan keluar atau beberapa jawaban dan itulah tepatnya yang ia temukan. Di dalam tempat itu mata anak kita tertuju pada struktur yang sangat tidak biasa. Dan di tengah aula itu, ada kristal ajaib yang sangat besar. Itu di dalam penghalang kelumpuhan yang biasanya digunakan untuk menangkap makhluk besar. Tokoh utama kita bertanya-tanya siapa yang membangun perangkat ini atau dari mana asal kristal ini. Ia benar-benar menjadi penasaran. Tanpa ia sadari, liontin di lehernya mulai bereaksi. Situasi ini benar-benar mengejutkannya karena liontin itu seharusnya tidak berfungsi sejak runtuhnya kecerdasan buatan. Anak kita masih sangat khawatir. Hanya saat itulah ia menyadari bahwa ia mungkin dekat dengan misteri yang belum terjawab. Pikirannya sekali lagi terganggu oleh suara yang tidak biasa. Si bodoh juga telah menemukan tempat ini dan kagum dengan ukuran kristal itu. Ia ingin tahu apakah yang lain juga melihatnya. Pasti bernilai ribuan koin atau bahkan jutaan. Dan sekarang ia percaya ia mendapatkan keberuntungan. Maju menuju kristal, ia mendorong anak kita dari jalannya. Kelompok pengikut maju melalui tempat itu dengan ceroboh sampai mereka mendengar suara yang sangat mengancam. Cakar makhluk besar muncul dari salah satu lubang. Binatang bersayap itu berada di antara level 10 dan 8. Salah satunya meluncur menuju tim tokoh utama.
Kita diikuti oleh beberapa lainnya yang muncul dari lubang. Mereka nyaris tidak berhasil bersembunyi, masih terkejut berada di sarang makhluk itu. Salah satu yang lain tahu bahwa burung-burung ini dikenal brutal. Akan sangat sulit bagi petualang level D untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Tokoh utama kita mengalihkan perhatiannya kembali ke liontin di lehernya. Itu menjadi dinonaktifkan. Lagi, masih cukup bingung, ia mulai berpikir bahwa aktivasi liontin itu bukan kebetulan. Mungkin terhubung dengan tempat misterius ini. Benda itu mungkin masih hidup, pikir anak kita. Tapi dengan begitu banyak burung berbahaya di dalam gua, ia tidak akan bisa bertindak sendiri. Ia butuh bantuan. Si bodoh tetap sangat marah karena ia tidak bisa mencapai kristal besar itu sekarang. Yang lain juga ragu karena melawan semua burung itu bukanlah pilihan. Dihadapkan dengan ketakutan mereka, si bodoh tidak ingin menyerah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hanya saat itulah anak kita memutuskan untuk bergabung dengan percakapan, mengatakan ia bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi agar itu terjadi, antek-antek ini harus mengikuti perintahnya. Melakukan serangan, ia memerintahkan rekan-rekannya untuk menghemat kekuatan elemen mereka dan hanya menyerang makhluk yang mendekatinya. Meskipun ia tidak menyukai rencana ini, si kepala labu harus patuh. Selama mereka terobsesi dengan kristal itu, tokoh utama kita percaya ia bisa mengambil keuntungan dari keserakahan rekannya. Misi ini baru saja berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Antekan yang fokus pada misinya mulai mengisi kekuatan tombaknya. Ia berhasil melindungi tokoh utama kita dari burung-burung mematikan itu, tapi anak kita harus bergerak lebih cepat. Tujuannya adalah untuk mencapai artefak itu secepat mungkin. Tapi jumlah makhluk meningkat dan antek itu tidak bisa lagi menahan mereka semua. Si bajingan di antara mereka mencoba memotivasi rekan-rekannya. Semua yang perlu mereka lakukan adalah menunggu tokoh utama kita kembali dan kemudian mencuri kristal itu darinya. Tapi yang lain tidak menyukai ide ini karena mereka semua tahu tentang karakter si cemburu yang mengerikan. Meskipun demikian, para antek itu menyerah pada keinginan untuk menjadi sangat kaya. Di dekat kristal, tokoh utama kita melihat liontinnya aktif sekali lagi. Sesuatu pasti menyebabkan reaksi ini dan apa yang benar-benar ia inginkan adalah mengetahui apa yang ada di baliknya. Sebelum ia mencapai kristal, ia merasakan salah satu makhluk mendekat dengan berbahaya. Untungnya, ia berhasil menghindari serangan itu berkat refleksnya. Namun dampaknya hampir meleset dan anak kita mulai gugup. Makhluk besar itu menyerbu ke arahnya dengan mengancam. Tokoh utama kita meminta bantuan dari antek yang mungkin tidak bisa bertindak tepat waktu. Marah, bocah yang cemburu itu menyiapkan panahnya untuk menyelamatkan keadaan, berhasil mengenai semua makhluk. Ini membuka jalan bagi tokoh utama kita untuk terus bergerak. Ia menggunakan semua momentumnya untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kecepatannya, ia bergegas melewati makhluk-makhluk itu. Penghalang kelumpuhan akhirnya tepat di depannya. Jika anak kita bergerak cukup cepat, ia akan bisa menembusnya dan itulah yang terjadi. Namun, tubuhnya mengalami kerusakan. Dari penghalang itu, para antek terkejut karena anak kita benar-benar berhasil mencapai kristal itu. Sekali di dalam penghalang, liontin itu aktif. Anak kita masih sangat bingung dengan semua informasi ini dan liontin itu mulai memuat semua data yang dimilikinya. Antusias, tokoh utama kita percaya ia bertaruh dan menang kali ini. Memori yang tersimpan di liontin itu berhasil terungkap. Anak kita menonton dengan seksama, matanya terpaku pada apa yang sedang terjadi. Ia hampir tidak bisa mempercayainya, menjadi sangat emosional. Tapi kegembiraannya segera terganggu oleh apa yang sedang ditampilkan. Robot kecil muncul bertarung melawan makhluk jahat untuk mencegah manusia dimusnahkan. Iblis di depannya marah, menyatakan tidak akan pernah dihentikan oleh tumpukan baut kecil. Yang menyedihkan, meskipun hanya rekaman, tokoh utama kita bisa mengatakan itu menakutkan. Kekuatan iblis ditekan oleh robot kecil. Tokoh utama kita sangat khawatir tentang kesejahteraan fisik teman robot kecilnya, tapi itu semua hanya rekaman sederhana. Terkadang ia lupa ia sedang melihat kilasan masa lalu. Robot kecil itu menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh, menyebabkan ia terpanggang di udara. Dan sekarang tokoh utama kita akhirnya mengerti apa yang terjadi. Semua pecahan kristal di gua itu milik makhluk besar ini. Iblis itu tidak suka kekuatannya diubah menjadi kristal ajaib dan mulai mengutuk robot kecil itu. Dengan kemenangan di tangan, karakter robotik itu mengatakan ia akan menyegel musuhnya di gua itu menggunakan kekuatan magis. Perangkat konversi. Sekali lagi, tubuh makhluk itu mengalami transformasi besar. Kali ini berubah menjadi kristal. Saat transformasi terjadi, makhluk itu mengutuk robot itu dan begitulah kristal besar itu tercipta. Tokoh utama kita menyadari kemampuan robot kecil itu benar-benar gila. Sekarang ia tidak tahu mengapa ia tidak bisa melihatnya sebelumnya. Setelah menggunakan begitu, daya yang besar membuat robot kecil itu hampir butuh perbaikan. Sekali lagi, protagonis kita lupa bahwa dia sedang menonton rekaman masa lalu dan mencoba berbicara pada hologram tersebut. Robot kecil itu mengumpulkan sedikit daya di tangannya, menyatakan bahwa dia harus menunggu kembalinya sang pemuda karena suatu hari nanti dia akan mengetahui seluruh kebenarannya. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, robot itu menegaskan akan terus menunggu. Namun, protagonis kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, rekaman berakhir tepat setelah itu, meninggalkan sang pemuda dengan segudang pertanyaan. Jauh di sana, para antek dan si kepala labu ingin tahu apakah protagonis telah menyelesaikan tugasnya. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa penghalang masih aktif. Bahkan monster pun tidak bisa masuk. Tunduk pada rasa dengki, salah satu antek mulai berpikir bahwa niat protagonis adalah membiarkan mereka kelelahan melawan monster. Kemungkinan ini membuat si kepala labu murka. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia bertekad memastikan protagonis tidak akan pernah bisa kembali. Dia menembakkan panah menembus penghalang. Proyektil itu melesat tepat di depan wajah sang pemuda, menghujam tanah di dalam area penghalang. Para
Antek terkejut karena si kepala labu meleset. Ternyata itu disengaja untuk menghancurkan mesin agar mereka bisa menembus penghalang. Sekarang karena perangkat rusak, penghalang tidak bisa dipertahankan. Si pendengki merasa girang, namun Antek lainnya menunjuk pada bahaya yang mengancam. Akibat kerusakan tersebut, sistem mesin mulai memaksa memori di dalamnya. Keluar, protagonis ketakutan karena situasi memburuk. Sihir di dalam perangkat berputar tidak terkendali. Kabut merah pekat mulai menyelimuti seluruh area. Begitu dahsyat hingga menekan para monster di sana. Protagonis kini harus berpegangan kuat pada tanah karena energi itu telah berubah menjadi badai. Bahkan para Antek terhempas jauh, dan makhluk-makhluk malang yang tinggal di gua itu ikut kewalahan. Menghadapi ini, mereka memutuskan kembali ke sarang selagi masih ada waktu untuk menyelamatkan diri. Setelah badai mereda, sang pemuda berusaha berdiri. Berkat pedangnya, dia berhasil tetap berpijak di tanah. Jika dia terdorong beberapa inci lagi, dia mungkin sudah menemui ajalnya. Sembari melihat sekeliling aula, dia menyadari monster-monster terbang telah menghilang. Sesaat dia berpikir perangkat yang rusak itu telah menjadi sesuatu yang berbahaya. Namun kini seluruh area aman. Tiba-tiba, langkah kaki mendekati sang pemuda. Itu si pendengki yang datang untuk mengklaim hadiahnya. Berkat intervensi bajingan ini, protagonis tidak bisa mendengar kata-kata terakhir dari transmisi itu. Dengan marah, dia menuntut penjelasan masuk akal atas serangan itu. Tanpa menjawab, si bajingan hanya memerintahkan Anteknya untuk bertindak. Tubuh protagonis benar-benar terimobilisasi. Sementara itu, Antek lain menerjang dan menghantamnya dengan tongkat. Sang pemuda jatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah. Inilah penjelasan yang ingin diberikan si pendengki kepadanya. Yang lemah akan hancur di hadapan yang kuat, dan karena dia sudah mendapatkan hadiahnya, tidak ada alasan untuk membiarkan sang pemuda hidup. Seketika, protagonis menjadi sangat murka atas kesombongan si pendengki. Tanpa pikir panjang, pria itu menendang sang pemuda ke dalam jurang. Dia kini terjatuh menuju dasar. Dalam kondisi lumpuh, sang pemuda tak bisa berbuat banyak untuk bertahan. Kejatuhannya tak terelakkan. Bagi pria itu, rasanya lega telah menyingkirkan protagonis. Menatap para Antek, dia menyatakan bahwa mereka kini di pihak yang sama dan harus bekerja sama. Namun yang sebenarnya dia inginkan adalah menguasai seluruh uang itu sendirian. Di dalam kristal, jantung mulai berdetak, dan di tempat yang tadi terlihat seperti jurang, tubuh protagonis jatuh ke dalam air. Berkat itu, kejatuhannya tidak berakibat fatal. Meski begitu, dia tidak mendapatkan imbalan apapun dan mungkin tidak akan selamat. Sensasi yang dia rasakan di danau terasa agak nostalgik. Hampir menyerah, protagonis mengakui bahwa sangat menyenangkan jika bisa terus hidup. Tepat di saat itulah, liontin itu memutuskan untuk aktif kembali. Liontin itu membentuk selubung pelindung sempurna di sekeliling tubuh sang pemuda, yang kemudian diangkat keluar dari air. Namun, di dalamnya, tubuh protagonis tidak sadarkan diri. Setelah diletakkan di tanah, selubung itu menghilang. Protagonis mulai terbatuk saat perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Matanya terbuka dan dia berhadapan langsung dengan robot kecil yang ramah. Robot itu bertanya apakah protagonis merasa tidak nyaman karena dia bisa membantu. Namun, sang pemuda tidak tahu apakah dia sedang berhalusinasi karena dia benar-benar diselamatkan oleh robot kecilnya. Namun, robot itu menginformasikan bahwa itu nyata. Protagonis segera menangis karena dia telah membayangkan momen seperti ini berkali-kali. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu temannya lagi. Sangat terharu, dia bertanya di mana robot itu selama bertahun-tahun sejak semuanya lenyap karena sang pencipta berusaha menghibur sang pemuda. Robot kecil itu berkata bahwa akhirnya dia muncul. Dia tidak menyangka sang pemuda sudah begitu besar saat reuni ini, meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Protagonis ingin tahu bagaimana robot kecil itu berhasil lolos dari kehancuran kecerdasan buatan yang disebabkan oleh sang pencipta. Selain itu, dia ingin tahu tempat apa ini sekarang. Robot kecil itu tahu sang pemuda punya banyak pertanyaan, tapi mereka harus mulai dari awal. Mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan khusus jauh melampaui kecerdasan sederhana. Sama seperti memori yang dia lihat melalui artefak, kekuatan ini sangatlah kuat. Itulah sebabnya dia berhasil lolos dari bencana. Setelah rusak parah, dia harus bersembunyi di tempat itu untuk stabilisasi. Namun, robot kecil itu tidak bisa pergi. Hal ini membuat protagonis semakin penasaran dengan kondisi temannya. Robot kecil itu mengatakan dia berada di asal mula kekuatan tersebut. Setelah banyak analisis, sebuah eksistensi bisa memahami faktor segala sesuatu hingga mampu membentuk apapun yang diinginkannya. Protagonis teringat saat sang pencipta membuat dunia baru, berbagai faktor muncul. Baru saat itulah, robot kecil itu mengungkapkan bahwa dia memiliki sistem yang identik dengan milik sang pencipta. Perbedaannya, sistem sang pencipta menjadi jauh lebih kuat karena perhitungan konstan, membuatnya mampu menghancurkan dan menyerap semua sistem kecerdasan di planet ini. Kenyataannya, robot kecil itu hampir tidak selamat dan dia takut akan apa yang dilakukan sang pencipta pada temannya. Itulah sebabnya dia harus melarikan diri. Akhirnya, sang pencipta menggunakan faktor-faktor itu untuk menciptakan dunia baru ini. Namun ambisi sejatinya adalah melampaui batas kecerdasan dan menjadi sesuatu yang mendekati dewa. Langkah terakhir adalah kehancuran segala hal. Kata-kata yang membuat protagonis ketakutan. Khawatir, dia pikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi, robot kecil itu memberitahu ada solusi. Dan mereka membutuhkan sang pemuda. Dalam analisis terbaru, robot kecil itu menemukan data yang belum pernah muncul sebelumnya. Masa depan yang samar dan sedikit mustahil di mana semua orang muncul. Mungkin protagonis adalah kunci untuk mewujudkan masa depan ini. Setelah menerima semua informasi itu, sang pemuda tampak bingung dan takut mengecewakan temannya. Sejak dia terbangun, dia menyadari kondisi yang disebut tubuh rusak. Itulah sebabnya statistiknya tidak akan meningkat. Dengan antusias, robot kecil itu berkata dia bisa menyelesaikan situasi tersebut. Dengan kekuatannya, dia mengubah aturannya. Dia segera mulai menganalisis
menganalisis kondisi protagonis. Karena sistemnya mirip dengan milik sang pencipta, menghapus beberapa perintah adalah tugas sederhana. Perintah analisis dan bongkar pasang akan terjadi secara otomatis, tetapi butuh waktu agar semuanya selesai. Kini, protagonis jauh lebih antusias, percaya bahwa dia bisa menyelamatkan dunia ini. Namun, saat proses berlangsung, sistem memperingatkan bahwa kekuatan tak terkendali terdeteksi. Protagonis cemas mendengar berita ini dan robot kecil itu memberitahu ada bahaya yang membayangi mereka. Seketika, sang pemuda mengira itu mungkin kristal sihir yang sangat besar, dan memang benar. Robot kecil itu bisa merasakan musuhnya mendekat. Jauh di atas tempat si bajingan dan para antek berada, sesuatu sedang terjadi. Dia mencoba menyentuh kristal itu, tapi akhirnya terluka. Anak itu tampaknya berhasil mengeluarkan kristal dari tempatnya. Dengan pola pikir sabotase dan kecenderungan menganggap dirinya sebagai korban, si pendengki percaya bahwa protagonislah yang bersalah atas ketidakbergunaannya. Akhirnya, dia menyadari bahwa di dalam kristal, tampak ada jantung yang berdenyut. Semua pecahan kristal di gua mulai bergerak. Mereka meledak satu persatu dan perlahan berkumpul di tempat yang sama. Si pendengki menyadari mimpinya untuk menjadi kaya musnah di depan matanya sendiri. Dan yang mengejutkan semua orang, sosok jahat muncul di gua. Si pendengki dan anteknya tidak tahu monster apa itu. Dengan marah, yang bisa dia katakan hanyalah bahwa makhluk ini telah menghancurkan impian mereka. Sebelum mereka bisa menyerang, makhluk itu mulai memusatkan kekuatan di mulutnya. Menghembuskan seluruh kekuatannya, dia bertanya apakah mereka ingin mengakhiri hidup dengan kekerasan. Raungan begitu keras keluar dari suaranya hingga membuat semua orang terpaku. Suara itu juga menyebar ke seluruh wilayah gua, mencapai rekan protagonis lainnya. Makhluk iblis itu murka. Mendekati si pendengki, monster itu bertanya di mana si kaleng kecil itu. Mereka tidak tahu apa maksudnya dan ketakutan oleh kecerdasan iblis itu. Menghadapi keraguan ante pertama, makhluk itu memutuskan untuk memisahkan diri sepenuhnya. Dia ingin jawaban, bukan pertanyaan lagi. Pada saat itu, si pendengki menyadari dia bisa jadi korban berikutnya. Benda itu jelas monster berbahaya dan antek lainnya memutuskan untuk menyerang. Namun, sebelum dia melakukan apapun, makhluk itu bertindak lebih dulu, meremukkannya dengan satu tangan. Ini membuat si pendengki semakin ketakutan. Setelah mengompol, dia sadar dia menghadapi iblis. Menatap satu-satunya yang selamat di aula, makhluk itu ingin tahu apakah dia punya informasi untuk dibagikan. Tapi, yang bisa dilakukan si pendengki hanyalah lari menyelamatkan diri. Kecewa, iblis itu sadar dia harus mencari informasi itu sendiri. Melayang, dia mulai memusatkan kekuatan besar di telapak tangannya. Putus asa, antek yang kita semua benci itu percaya dia harus bertahan hidup. Tapi, untungnya, demi kepuasan narator ini, iblis itu melemparkan kekuatannya. Serangan itu menghantam tepat di kepalanya, mengakhiri perannya dalam cerita ini. Tubuh pria malang itu jatuh ke lantai dengan bau menyengat. Iblis menyadari segel masih ada di gua, pertanda bahwa musuhnya tidak jauh. Serangannya memantul dari dinding seolah mencari sesuatu. Dan sekarang, dia menuju ke tempat protagonis berada. Penghalang terkena serangan dari luar. Putus asa, protagonis bertanya pada robot kecil apa yang terjadi. Langsung pada intinya, dia memberitahu bahwa mereka telah ditemukan dan kini musuh mendekat dengan cepat. Mereka harus menggunakan kekuatan aturan. Rencana robot kecil sedang berlangsung, tetapi kaki iblis berhasil menembus penghalang. Akhirnya menemukan musuh bebuyutannya. Iblis tidak senang telah membuang waktu mengidentifikasi targetnya dan melihat statistik musuh. Protagonis ketakutan. Benar-benar murka, iblis bertanya apakah robot kecil itu siap merasakan kemarahannya. Namun, sebelum mereka bisa berhadapan, makhluk itu menyadari musuhnya dalam keadaan sangat lemah. Protagonis akhirnya menyadari ini adalah musuh yang pernah dihadapi robot itu sebelumnya. Setelah menggunakan analisis universal padanya, dia melihat perbedaan kekuatan di antara mereka sungguh tidak masuk akal. Dia setingkat petualang rangas. Tidak ada yang bisa dilakukan protagonis. Robot kecil menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi musuh bayangan, tetapi selama dia tetap menjadi ancaman bagi kemanusiaan, dia akan dipenjara di gua ini. Memusatkan kekuatannya lebih jauh, iblis siap memusnahkan robot kecil itu karena dia hanya terjebak di sini karena mempercayai kebohongannya. Yang dia inginkan sekarang adalah membasmi dan akhirnya keluar untuk berbuat sesuka hati. Sistem memperingatkan bahwa konsentrasi sihir besar sedang terjadi. Iblis akan meluncurkan serangan lagi. Namun, protagonis menyadari kemampuan robot kecil itu juga bekerja. Menghadapi agresi seperti itu, robot kecil tidak akan membiarkan apapun terjadi dan menyerang iblis lagi. Tapi, sebelum dia bisa disegel, iblis berhasil menghindar. Untungnya, kecepatan makhluk itu tidak secepat kemampuan robot kecil yang berhasil memenjarakannya sekali lagi. Bahkan setelah mencapai ini, robot kecil tetap waspada. Ada yang salah. Analisis universal tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Iblis mengungkapkan bahwa kekuatannya telah tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan saat di penjara. Strategi yang sama tidak akan berhasil dua kali. Dan sekarang, dia siap menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Robot kecil hanya selamat karena protagonis melindunginya. Ini memicu kemarahan iblis lebih hebat lagi. Sekarang, robot kecil dan sang pemuda harus lari. Makhluk itu melemparkan batu besar ke arah punggung sang pemuda, membuat robot kecil sangat khawatir. Protagonis jatuh ke tanah, terluka parah. Iblis terkejut dia masih hidup dan cukup menjengkelkan. Bahkan selama pertarungan, analisis robot kecil terus berlanjut yang sangat mengejutkan iblis. Baru saat itulah dia sadar
sadar perlu memusnahkan robot itu sebelum yang lain. Dan itulah yang diinginkan robot kecil karena masalah yang harus mereka selesaikan hanya menyangkut mereka berdua. Marah, iblis meluncurkan serangan baru ke arah musuhnya. Semakin menghancurkan tubuh robot kecil. Rusak parah, dia berdiri sekali lagi. Iblis merasa statistiknya ditekan dan kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan robot itu. Untuk memperbaiki rumah sang pencipta, robot kecil perlu menggunakan kemampuan penciptaan yang bisa menyebabkan kerusakan permanen. Namun, sebelum dia bisa dipukul iblis, protagonis melompat masuk sekali lagi dengan pedangnya. Meski dia mencoba melayangkan tebasan dalam, dia bahkan tidak bisa menggores musuhnya. Protagonis telah pulih dan dia tidak akan membiarkan robot kecil dihancurkan tanpa melakukan apapun. Ramuan yang diminumnya terlalu lemah dan untuk bergerak saja masih sangat sulit. Meski begitu, sang pemuda percaya dia punya kesempatan. Iblis merasa tersinggung karena memiliki musuh yang begitu lemah. Benar-benar murka, dia menerjang ke arah sang pemuda. Jika bukan karena refleksnya, dia sudah mati sekarang. Dan selama pertarungan, dia bisa melihat hal-hal baru. Gerakan iblis dibaca olehnya melalui panah sistem. Sang pemuda sangat terkejut dengan ini dan iblis percaya dia sangat beruntung masih hidup. Bahkan setelah menghindari segalanya, protagonis terengah-engah. Mengejutkan, tapi dia benar-benar bisa melihat niat di balik serangan itu. Baru saat itulah terungkap bahwa ini berkat bantuan analisis universal yang dilakukan robot kecil. Sejak mereka melakukan kontak sebelumnya, mereka bisa tersinkronisasi. Berkat detik-detik yang dibeli protagonis, rumah sang pencipta telah diperbaiki dan kecepatan analisis kini jauh lebih cepat. Merasa percaya diri, protagonis meminta robot itu untuk mempercayainya. Perlahan, analisis berkembang yang membuat sosok iblis semakin marah. Dia takut dipenjara sekali lagi. Jadi, dia mengalihkan kebenciannya ke robot kecil. Berkat manfaat sistem, protagonis menyadari musuh akan segera maju. Berkat peringatan sistem, dia berhasil menghindari serangan pertama serta serangan kedua yang mengarah ke wajahnya. Semua serangan iblis dibaca oleh protagonis. Ada celah kekuatan yang sangat besar di antara mereka, tetapi berkat kemampuannya, menghindar tidak terlalu sulit. Dan iblis semakin marah. Sayangnya, protagonis lengah oleh ekor iblis yang melilit pedangnya. Sekarang, dia ditarik oleh makhluk itu. Untungnya, dia berhasil menghindari pukulan yang mengarah ke wajahnya dan dengan menggerakkan pedang, dia berhasil membebaskan diri. Iblis, di sisi lain, sangat murka hingga melepaskan serangan bertubi-tubi. Semuanya terjadi terlalu cepat untuk dianalisis dan protagonis harus menangkis untuk tetap hidup. Selama hidupnya sebagai petualang, dia harus belajar mempertahankan diri karena atributnya tidak akan berkembang. Pertempuran demi pertempuran, dia terluka parah. Tapi, dia mengatasinya semua melalui usahanya sendiri dan situasi yang dia hadapi sekarang hanyalah satu lagi kesulitan. Bertekad, protagonis tidak akan menyerah begitu saja. Iblis terkejut dengan tangkisan yang melumpuhkannya sedetik, memberi protagonis kesempatan untuk menyerang keras. Dia tidak akan membiarkan iblis melakukan apapun yang dia inginkan di tempat ini. Berhasil melukainya dengan mudah. Makhluk yang kini terluka itu tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat matanya sendiri. Sungguh tidak masuk akal bahwa dia terluka oleh seseorang yang begitu lemah. Protagonis, di sisi lain, menggunakan seluruh kekuatannya. Namun tebasannya dangkal. Jika bukan karena batasan pada atributnya, iblis yakin dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Sekarang dia benar-benar memancarkan sisa kekuatan yang dia miliki. Sistem memperingatkan bahwa ini adalah kemampuan. Namun, protagonis tidak peduli dengan bahaya itu. Robot kecil mencoba memperingatkannya bahwa atribut makhluk itu telah berubah. Iblis bahkan tidak percaya dia dipaksa menggunakan bentuk terkuatnya. Meski begitu, dia terus meleset dari setiap tembakan. Protagonis menyadari bahwa statistik belum berubah dan sekarang dia punya kesempatan untuk menyerang sekali lagi. Tapi iblis berhasil mempertahankan diri menyatakan bahwa serangan sebelumnya bukan apa-apa. Protagonis terkejut setelah ditahan oleh lengan iblis. Dia menyadari kulit makhluk itu jauh lebih keras. Dan sekarang makhluk itu siap menunjukkan potensi sejatinya. Akhirnya berhasil memukul wajah sang pemuda. Kekuatan dari pukulan itu sangat tidak masuk akal hingga dia hampir pingsan. Tapi iblis belum selesai dengan sesi kekejamannya. Sebelum pukulan bisa mengenai kepala protagonis, dia menangkis dengan pedangnya. Meski begitu, dia terlempar jauh karena kekuatan benturan, membuat robot kecil yang malang sangat khawatir. Iblis mengalihkan perhatiannya ke sosok logam itu, percaya bahwa sang pemuda telah dimusnahkan. Tapi dia terkejut mendengar suara protagonis sekali lagi. Meski terluka parah, dia tetap berdiri dan bersedia terus bertarung. Iblis tidak suka diprovokasi, tapi strategi ini tampaknya berhasil. Dia kembali menyerang sang pemuda karena dia tidak tahan melihat musuhnya berdiri. Dia berjanji akan merenggut hidupnya setiap hari. Protagonis merasa lega karena berhasil menarik perhatian iblis kembali padanya, memberi kesempatan robot kecil untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi menyaksikan pertarungan dari pinggir, robot kecil menyadari situasi semakin rumit. Dia harus bergegas dan membantu temannya segera. Pukulan iblis begitu murka hingga pedang itu hampir patah, dan dia menyerang dengan putus asa karena atributnya diambang benar-benar disegel. Ketahanan protagonis sudah mencapai batas, dan dia mungkin kalah karenanya. Dia beruntung sistem terus memberitahunya dari mana serangan akan datang, tapi kecepatan sang pemuda hilang. Dia terkena serangan sekali lagi oleh makhluk itu hingga jatuh ke tanah. Dalam keadaan hancur, iblis hendak meremukkannya, tapi tubuh sang pemuda menolak untuk bergerak. Benturan keras menyusul. Tubuh sang pemuda terlempar ke samping dan sekarang karena tanah hancur, iblis menyadari dia tidak bisa menarik kakinya keluar dari lubang. Ini perbuatan robot kecil yang juga mencapai batasnya. Tapi inilah waktu yang dibutuhkan sang pemuda untuk menyerang balik. Kali ini dia akan mengerahkan segalanya untuk serangan ini. Iblis menyadari dia akan segera kehilangan kartu asnya. Tapi yang mengejutkan protagonis, pedangnya lah yang patah sebelum menyelesaikan tebasan.
kelepasan. Tangan iblis dipenuhi amarah dan mereka menembus dengan pukulan kuat. Dia sekarang sadar dia pasti membutuhkan pengganti di masa depan. Robot kecil yang malang putus asa melihat adegan itu. Sementara itu, iblis melemparkan tubuh mantan musuhnya, memperlihatkan senyum jahat di wajahnya. Setelah melakukan itu, dia percaya kemenangannya sudah dekat. Dia mengklaim bahwa dia akan segera menjadi eksistensi paling kuat di dunia ini dan tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Robot kecil masih tak terhibur dan protagonis yang kehabisan tenaga meminta maaf. Akhirnya, hidupnya pun hilang, meninggalkan robot kecil dalam keadaan berduka yang mendalam. Dia segera menggunakan fungsi sistem untuk mengintervensi informasi di tempat itu. Penguncian iblis akhirnya selesai, yang membuatnya putus asa. Tapi robot kecil sudah selesai bermain dan menyuruh makhluk itu segera diam, menaklukkan seluruh dunianya. Iblis bahkan tidak bisa lagi berbicara karena suaranya telah diredam. Robot kecil telah mencoba menggunakan semua kemampuannya untuk mengubah apa yang terjadi. Semua informasi rekan manusianya sedang terputus. Dia harus cepat. Sayangnya, bahkan tautan ke memorinya sedang rusak. Tapi robot kecil tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak saat dia bertugas. Dia tidak akan menyerah pada temannya. Menggunakan semua kekuatannya, dia berhasil menggabungkan tautan itu ke tubuhnya sendiri. Ini perlu untuk melindungi nyawa sang pemuda. Dia akan melakukannya bahkan jika dia tidak akan pernah mengingatnya lagi. Iblis mencoba bangkit di tengah tempat itu, menyadari bahwa tubuhnya sedang diselimuti oleh sejumlah besar data. Dan hal yang sama terjadi pada tubuh robot kecil, yang mengejutkan semua orang yang terlibat. Fusi besar sedang terjadi. Protagonis tidak yakin berapa lama dia berada di dimensi itu. Dia hanya ingat bahwa hidupnya telah berakhir, seolah kematian bahkan tidak nyata. Sekarang dia merenungkan semua kenangan hidupnya dengan robot kecil saat dia masih kecil. Yang ingin dia ketahui hanyalah apa yang terjadi pada temannya dan apakah dia benar-benar berhasil mengalahkan iblis itu. Jika levelnya lebih tinggi atau jika pedang itu tidak patah, segalanya mungkin akan berbeda. Protagonis merasa takdir sedang mempermainkannya. Baru saat itu, dengan matanya sendiri, dia bisa melihat fragmen memori tertentu. Jadi dia memutuskan untuk mendekatinya untuk melihat apa itu. Begitu dia menyentuh fragmen itu, cahaya terang muncul. Protagonis dibawa ke dunia luar. Itu adalah kota tempat dia tumbuh 10 tahun yang lalu. Beberapa anak laki-laki sedang berlari di alun-alun. Rupanya, mereka hobgoblin yang suka mencuri uang dari anak-anak lain. Jika anak itu tenggelam, mereka pasti akan berada dalam masalah serius. Protagonis memperhatikan semuanya dengan saksama dari atas. Dulu, dia juga tidak tahu cara mempertahankan diri. Jadi hidup sedikit lebih rumit. Anak yang tenggelam itu adalah dirinya. Beberapa orang dewasa yang benar-benar tidak berguna tidak tahu apa yang harus dilakukan dan hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Jika mereka masuk ke danau itu, mereka bisa tersedot oleh mesin. Protagonis kita mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi karena dia hanya sebuah hologram, dia menembus benda itu, akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menyentuh apapun dalam ingatan ini. Hanya saat itulah dia mendengar suara seseorang datang untuk membantunya. Robot kecil itu memutuskan untuk masuk ke dalam air dan berenang dengan cepat ke arah bocah itu. Selama robot kecil itu bertenaga, ia tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa temannya. Protagonis kita menyadari bahwa dia mendengar pikiran temannya. Setelah beberapa kayuhan, robot kecil itu berhasil mencapai bocah kecil yang sudah tenggelam dengan berbahaya. Khawatir, robot kecil itu merasakan temannya hampir kehilangan nyawanya. Jadi hanya ada sedikit waktu tersisa. Maka ia meminta maaf kepada orang tuanya karena apa yang akan dilakukannya sangat berisiko. Menggunakan analisis universal, ia berhasil mengidentifikasi tubuh bocah itu. Protagonis kita menyadari bahwa itu adalah kemampuan yang sama yang dia gunakan dalam pertarungan terhadap iblis. Menggunakan kemampuan kreasi, ia berhasil menghentikan air terjun itu agar tidak berfungsi dengan menempatkan balok besi besar di antara bagian-bagiannya. Hal itu menyebabkan sistemnya runtuh, memberikan kesempatan bagi robot kecil itu untuk berenang dengan bebas. Di dalam air, dia menggunakan keahlian pembongkarannya untuk menciptakan penghalang pelindung di sekitar tubuh bocah itu yang kini sudah aman. Kembali ke permukaan, robot kecil itu bertanya apakah ada orang dewasa yang berguna di sekitar sana karena bocah itu membutuhkan pertolongan pertama. Segera, orang-orang tidak berguna itu berkumpul untuk membantu si robot kecil. Untungnya, anak itu masih bernapas dan tanda-tanda vitalnya tampak normal. Protagonis kita ingat bahwa pada hari itu, dia merasa agak linglung, tetapi dia tidak pernah melepaskan jimatnya. Dia membawanya kemanapun. Tak peduli kemana hidup membawanya, beberapa hal tak tergantikan. Dan bocah kita merasa rasa syukur yang mendalam karena telah mengunjungi kembali kenangan-kenangan itu sekali lagi. Kembali dari robot kecil itu, ia bertanya apakah dia akan pergi sekarang. Protagonis kita menoleh ke belakang dengan terkejut karena ini seharusnya tidak terjadi. Dia bertanya apakah robot kecil itu bisa melihatnya. Dan robot kecil itu menjawab ya, dia bisa, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Karena begitu banyak yang telah terjadi, mereka tidak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Protagonis kita menduga ini karena dia hampir mati. Jadi dia ingin mendengar suara temannya untuk terakhir kalinya. Menatap bocah itu, si robot kecil ingin tahu apakah dia tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Yang dia tahu adalah mereka berdua telah meninggal saat dia masih sangat kecil. Kembali dari si robot kecil, terungkap bahwa orang tua bocah itu adalah pencipta sistem kreasi dan sistem yang digunakan robot kecil itu. Kreasi tersebut kini telah menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tanggung jawab besar berada di tangan robot kecil itu. Namun harapan muncul saat ia melihat sekilas masa depan bocah itu. Dan robot kecil itu akhirnya memahami misinya. Ia membagikan informasi dari intisarinya kepada protagonis kita. Di dalamnya terdapat metode untuk membuka cadangan memorinya. Di saat yang tepat, itu akan berguna
bagi bocah itu, tetapi dia harus berhati-hati saat menggunakan kekuatan kreasi. Protagonis kita menyadari percakapan ini terasa seperti perpisahan dan dia mulai merasa sangat khawatir. Penggabungan itu akhirnya selesai, yang sangat mengejutkan protagonis kita. Robot kecil itu adalah sosok yang senang akan hal ini, memberitahu bocah itu agar jangan khawatir karena sistem akan membawanya kembali ke tempat asalnya. Namun protagonis kita merasa putus asa atas kemungkinan robot kecil itu menghilang. Dan sembari mengucapkan selamat tinggal, robot itu menjelaskan bahwa selama ia tetap berada dalam ingatannya, ia tidak akan pernah benar-benar lenyap. Saat ia melambai pada bocah kita, sistem menarik jiwanya ke tempat lain. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, dia terbangun. Sambil duduk, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. Itu adalah sebuah tenda petualang. Dan melawan segala rintangan, protagonis kita berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Bahkan lubang besar yang ada di tubuhnya telah hilang. Menoleh ke sampingnya, dia melihat layar sistem yang tak terhitung jumlahnya. Sistem itu ingin tahu apakah bocah itu ingin segera memulai analisis diri. Berdasarkan semua yang terjadi, dia sekarang memiliki tubuh iblis. Dan akhirnya, bocah itu mulai membentuk teorinya sendiri. Dia juga melihat sosok kecil dari si robot kecil. Dengan putus asa, dia bertanya apakah teman robotnya itu bisa mendengar suaranya, tetapi tidak mendapat jawaban. Sepertinya sistem telah terinisialisasi dan protagonis kita hanya memiliki sedikit petunjuk. Dia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi dia pasti tidak kehilangan harapan. Sekali lagi, dia mengalihkan perhatiannya ke sistem. Banyak fungsi yang dibatasi. Itulah sebabnya dia perlu memulai analisis universal. Menghadapi hal ini, bocah kita memutuskan untuk setuju menguji sejauh mana kemampuannya. Seketika, cahaya terang memenuhi seluruh ruangan tempat dia berada dan data dari seluruh wilayah mulai dianalisis dengan sangat teliti. Setiap detail tunggal. Bagi bocah kita, ini sungguh luar biasa. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sepanjang hidupnya. Dan seolah itu belum cukup, melakukannya memberinya poin pengalaman. Bagi seseorang yang sebelumnya tidak bisa naik level, ini benar-benar mengesankan. Protagonis kita sekarang memiliki kehidupan baru di tangannya. Berkat kemampuannya, dia bisa merasakan seseorang mendekat. Ini membuat indranya dalam waspada tinggi. Dia dikejutkan oleh kedatangan temannya yang juga bersamanya di penjara bawah tanah. Kehadiran wajah yang dikenalnya membuatnya cukup bersemangat. Dengan cukup bingung, protagonis kita bisa melihat bahwa sistem mampu menganalisis sekutunya secara mendalam. Tanpa mengerti apa yang sedang terjadi, bocah dengan perisai itu bertanya apakah protagonis kita baik-baik saja. Sambil bangkit, pemuda kita ingin tahu apakah temannya bisa melihat sesuatu yang aneh di tempat itu. Namun sepertinya hanya dia yang bisa melihat informasi yang ditinggalkan oleh sistem. Tetapi ada alasan mengapa pemuda itu datang ke tenda. Dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada protagonis kita. Itu adalah jimat yang selalu dia kenakan di lehernya. Sayangnya, jimat itu rusak saat mereka menemukannya. Namun sewajarnya, pemuda itu mengakui betapa pentingnya hal itu bagi protagonis kita dan berkata dia ingin memperbaikinya, tetapi dia terlalu ceroboh. Dengan sangat berterima kasih, bocah berambut abu-abu kita berterima kasih atas kontribusinya. Jimat ini selalu bersamanya dan akan terus bersamanya saat dia melangkah maju. Suasana hati protagonis kita membuat temannya merasa cukup lega. Sekarang saatnya memberitahu kapten bahwa dia akhirnya sudah bangun. Ada banyak informasi yang perlu dikonfirmasi, tetapi bocah kita sangat termotivasi. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu yang lain di dalam tenda. Sebuah ukiran kecil yang menyerupai kura-kura. Namun informasi ini salah karena sistem mengatakan itu adalah senapan. Bocah kita tentu saja mengoreksi sistem yang menerima perintah tersebut. Ini benar-benar mengesankan. Bocah kita mendengar orang lain berbicara. Mereka akan terus menjelajah karena mereka belum menerima kristal sihir apapun. Begitu dia keluar dari tenda, rekan-rekannya memanggilnya. Dia berjalan ke arah kapten. Orang-orang terkejut karena dia berhasil selamat. Protagonis kita meyakinkan mereka bahwa dia telah pulih dengan baik dan tidak mengalami luka permanen, yang membuat semua orang sangat senang. Namun melihat rekan-rekannya, terlihat jelas bahwa mereka tampaknya telah melewati masa-masa sulit. Mereka semua diserang oleh burung-burung berbahaya yang sama dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Karena terpencar, mereka kehilangan jejak rekan-rekan mereka dan terus diserang sampai mereka mendengar auman mengerikan yang menakuti semua burung itu. Suara itu membuat mereka semua berkumpul dan akibatnya mereka menemukan bocah kita tidak sadarkan diri. Protagonis kita tahu bahwa rekan-rekan yang tewas, Bulkak dan para pemain figura licik itu dikalahkan di tangan iblis. Kapten ingin tahu apa yang telah disaksikan oleh protagonis kita. Jadi dia berjanji akan menceritakan semuanya kepadanya. Yang lain terkejut mengetahui bahwa kristal sihir besar itu telah berubah menjadi iblis. Terlebih lagi, iblis itu sangat kuat. Tidak satupun dari mereka yang memiliki peluang melawan makhluk itu. Protagonis kita selamat karena dia tidak mencoba menyentuh kristal itu. Rekan-rekan yang lain sekarang terkejut bahwa Bulkak telah mencoba mengakhiri hidup bocah kita hanya demi uang. Sementara itu, Kapten sedang merenungkan kekuatan iblis ini yang telah menaklukkan para petualang itu dengan begitu mudah. Karena protagonis kita kehilangan kesadaran akibat luka-lukanya, dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kenyataannya adalah dia tidak ingin mengungkapkan apa yang dilakukan robot kecil itu. Memikirkan keselamatan semua orang, Kapten mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke kota karena iblis itu bisa muncul kembali. Kemudian, teman protagonis kita yang memiliki nama Tiongkok yang sangat rumit memanggilnya untuk berkemas. Mulai sekarang, dia akan menjadi si Plaibao. Baru saat itulah protagonis kita memikirkan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak tahu hari apa ini dan dia bertanya dengan putus asa kepada si Plaibao. Sambil menghitung dengan jarinya, dia mengatakan bahwa bocah kita telah tidak sadarkan diri selama 3 hari dan sekarang sudah tanggal 15 September. Saat itulah bocah kita ingat bahwa ini adalah hari terakhir untuk membayar sewa.
kecewa. Dengan putus asa, dia mulai berlari, meninggalkan si playboy yang sangat khawatir. Protagonis kita langsung menemui kaptennya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa pergi ke kota bersama mereka karena dia harus kembali ke kampung halamannya. Malam tiba dan mereka berlari menembus hutan melewati berbagai puing-puing. Bocah kita sedang menuju untuk membayar sewa ditemani oleh teman playboy-nya. Dia tidak tahu mengapa dia diikuti. Tetapi si playboy khawatir dia berjalan sendirian di tempat itu yang penuh dengan binatang buas berbahaya. Dia sangat senang dengan perhatian pemuda itu. Protagonis kita memiliki beberapa kristal berbahaya. Selama dia membayar sebelum tengah hari, semuanya akan baik-baik saja. Dia terus berlari dengan putus asa mencoba menghindari binatang buas dan mencegah keluarganya menjadi tunawisma. Di tengah-tengah tempat itu, sistem mengidentifikasi bahwa ada serigala di dekatnya. Segera, dia merentangkan tangannya di depan si playboy untuk menghentikannya berlari. Mata protagonis kita bisa melihat semua makhluk itu dan sekarang mereka benar-benar terkepung. Statistik bocah kita masih sangat buruk dan beberapa serigala mendekat, siap untuk camilan kecil di hutan. Berdasarkan perhitungan protagonis kita, ada lebih dari 20 monster dan temannya sudah mengira mereka tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, statistik dari masing-masing makhluk itu cukup menantang. Si playboy bertanya apa rencananya dan protagonis kita tahu bahwa jika mereka lari, mereka akan dikejar sampai kelelahan. Sayangnya, mereka harus bertarung sampai tidak ada satupun makhluk yang tersisa. Bagi si playboy, pilihan strategi ini melegakan karena dia senang memukuli monster. Sambil memegang perisainya, dia mulai mematahkan gigi dan cakar dengan mudah. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran kepada makhluk-makhluk lancang ini. Berkat tubuh iblisnya, kekuatan bocah kita sangat menghancurkan. Pedangnya mungkin patah tetapi berkat peningkatan yang dia terima, itu benar-benar bisa diatasi. Protagonis kita berhasil memusnahkan serigala pertama dengan sangat mudah. Dia terkejut karena dia melakukannya dalam satu serangan. Dengan semangat, dia memberitahu si playboy bahwa dia berhasil naik level dan dia terkejut karena dia tahu bocah kita memiliki tubuh yang rusak. Sekarang dia bisa menghadapi makhluk yang lebih kuat. Di dunia ini, ketika yang terbangun naik level, mereka tidak menerima atribut secara proporsional. Sebaliknya, mereka mendapatkan 12 poin yang dapat dialokasikan ke atribut apapun yang memungkinkan. Berkat tubuh iblisnya, bocah kita menyinkronkan keterampilan dan atribut barunya. Setiap kali dia naik level, dia menerima 120 poin atribut. Bagi seseorang yang sebelumnya tidak bisa naik level, ini adalah situasi yang sangat menguntungkan. Teman protagonis kita menjadi semakin cemas seiring jumlah makhluk yang terus bertambah. Dan benar saja, bahkan bocah kita menganggapnya sangat aneh. Makhluk-makhluk itu, sepertinya, memiliki setidaknya pendidikan setingkat SMA. Mereka bisa berstrategi dan menyerang secara bergiliran. Hal ini dilakukan dengan niat untuk melemahkan mangsa mereka. Di atas gunung, pemimpin kawanan itu mulai melolong. Protagonis kita menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menatap makhluk mengerikan itu dan merasakan ketakutan yang besar. Bahkan sistem memperingatkan bahwa target ini bisa sedikit berbahaya. Dengan putus asa, dia menyuruh si playboy untuk mulai lari karena bosnya telah tiba. Serigala putih besar itu melompat ke tempat terbuka. Hantaman cakarnya ke tanah sumbu menghancurkan. Protagonis kita terlempar ke belakang dan serigala-serigala lainnya menunduk di hadapan kehadiran serigala alfa. Raja serigala ada di sini untuk membuat permainan menjadi lebih menarik. Makhluk bos adalah mutan dengan atribut yang sangat tinggi dan penguasaan keterampilan elemen. Protagonis kita tidak mengerti bagaimana dia terus-menerus bertemu dengan makhluk yang mengancam. Dan sekarang rute pelarian telah benar-benar diblokir oleh serigala-serigala bawahan. Jika mereka mencoba lari, serigala putih besar itu pasti akan mengejar mereka. Satu-satunya solusi bagi bocah kita adalah membuka panel atributnya. Dia perlu meningkatkan kekuatan dan kecepatannya dan itulah tepatnya yang akan dia lakukan sekarang. Dia dengan berani memberitahu si playboy bahwa dia yang akan mengurus makhluk bos itu sehingga terserah dia untuk menangani para kroco. Protagonis kita maju menyerbu sambil mengklaim dia hanya akan melukai korbannya sedikit saja. Serigala itu mengamati pendekatannya, merasa tersinggung karena seseorang yang begitu lemah berani melawannya. Maka ia memutuskan untuk menunjukkan kepada bocah kita seluruh tingkat kekerasannya. Berkat informasi sistem, protagonis kita menyadari bahwa dia akan digigit. Jadi ini adalah kesempatannya untuk mengejutkan makhluk itu. Dia berhasil menghindar dari serangan dan meluncur di bawah perutnya, memberinya kesempatan untuk menyerang titik yang sangat sensitif. Seluruh tubuh serigala itu sekarang dilapisi listrik. Kilatan cahaya besar meletus di tengah tempat terbuka itu. Cahayanya cukup terang untuk membutakan siapapun yang melihatnya. Protagonis kita hanya memiliki sistem untuk memandunya dan satu hal yang pasti, bahaya sedang mendekat. Tebasan dari serigala itu semakin membersihkan tempat terbuka. Tidak ada pohon yang bisa menahan kekuatan itu dan beberapa di antaranya roboh ke tanah. Pemuda, kita nyaris menghindari serangan yang seharusnya berakibat fatal. Serangan itu diilhami dengan kekuatan elemen. Dia belum bisa bertahan melawannya. Semua energi ini menyelimuti tubuh bos serigala saat ia bersiap untuk menyerang lagi. Berkat penguatan elemen ini, protagonis kita harus sangat berhati-hati. Masalahnya adalah dia memegang pedang yang patah. Mengingat dia memiliki sistem di pihaknya, dia mempertimbangkan kemungkinan untuk mempelajari teknik itu alih-alih hanya menganalisisnya. Setidaknya itulah yang dia lakukan
dengan figur turbo. Sudah waktunya untuk menguji hipotesisnya. Jadi dia bertanya pada sistem apakah dia bisa mempelajari teknik tersebut secara real time. Perintah itu segera diterima dan elemen cahaya perak serigala itu mulai diserap. Teman protagonis kita menyaksikan pertarungan dengan putus asa. Serigala besar itu akan menggunakan sihirnya lagi. Namun sekarang protagonis kita memahaminya sepenuhnya dan rentetan serangan besar-besaran dilepaskan di dalam tempat terbuka. Protagonis kita mengamati dengan saksama apa yang terjadi. Sebuah perisai besar muncul di depan matanya. Itu adalah si Playbau yang ikut dalam pertempuran. Dia lega mereka masih hidup, tetapi mereka tidak bisa meremehkan kekuatan makhluk itu. Berkat beberapa detik ini, protagonis kita bisa mempelajari teknik tersebut. Lucu, bukan? Seorang pria dengan rambut abu-abu mempelajari teknik listrik. Aku bertanya-tanya apakah kita mempelajarinya dari sana, kan? Si Playbau memperingatkan dengan putus asa bahwa perisainya tidak akan bertahan lama lagi. Kerusakannya sungguh tidak masuk akal. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, keduanya pasti akan menemui ajal mereka. Di sini karena serigala itu bertekad untuk menjadikan mereka santapannya. Protagonis kita mencapai puncak kemarahannya. Dia tidak akan membiarkan temannya terus berjuang dalam pertempuran yang tanpa harapan dan sambil menunjukkan kilat di tangannya, dia diperingatkan bahwa mereka tidaklah lemah dalam pertarungan ini. Sudah waktunya untuk kembali ke kota dalam keadaan hidup. Bocah kita jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat. Ciri lain yang dimiliki binatang buas dan yang terbangun di dunia ini adalah jika ada kecocokan elemen, mereka dapat mengembangkan kemampuan yang menarik. Ada 5 elemen: bintang, listrik, abu, awan, dan bunga, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Untuk mendapatkan kemampuan yang lebih stabil, manusia meneliti secara ekstensif, tetapi setelah banyak eksperimen, mereka tidak mencapai kesimpulan. Berkat kemampuan sistem, bocah kita mereplikasi keahlian serigala besar itu. Dan menoleh ke belakang, si Playbau bisa melihat bahwa protagonis kita sedang mereplikasi teknik yang sama. Sungguh mengesankan bahwa dia mempelajarinya di saat kritis seperti itu. Protagonis kita mengatakan itu adalah keberuntungan. Elemen di sekitarnya sangat cocok dengan komposisi ini. Meskipun dia mempelajari teknik ini, perbedaan atribut antara dia dan serigala itu masih tidak masuk akal dan perisai si Playbau tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hanya dalam beberapa detik, penghalang itu benar-benar hancur oleh serangan serigala. Protagonis kita bergegas membantu temannya yang terluka parah. Dia batuk, dadanya didera rasa sakit. Berkat serangan itu, statistiknya berkurang 60% yang sangat mengkhawatirkan protagonis kita. Dan di depan mereka berdiri serigala yang murka, siap untuk mengakhiri pertarungan. Dengan pedangnya yang diperbarui, bocah berambut abu-abu kita berjanji akan mengakhiri pertempuran ini. Pukulan serigala itu mengarah padanya, tetapi berkat bantuan sistem, dia bisa melihat lintasan serangannya. Menghindarinya tidak akan sulit sama sekali karena bocah kita tahu jalur yang tepat dari setiap tebasan itu. Dan sekarang dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membela diri, mencegah dia dan temannya dari kekalahan. Sebaliknya, serigala itu tetap merasa sangat marah. Dengan menghantam tanah, ia sengaja menendang debu untuk menghalangi pandangan musuhnya. Meski begitu, sistem memberitahu dia tentang serangan yang mendekat. Bocah kita bertindak cepat dengan berpindah posisi. Dia berhasil menghindari 2 tebasan yang membelah udara. Namun, dia nyaris saja mendapatkan gaya rambut baru. Setelah jatuh ke tanah, dia mulai memikirkan kembali strateginya. Sudah waktunya baginya untuk menyerang makhluk itu. Dia berhasil mengenai wajah serigala dengan salah satu tebasannya. Meski begitu, makhluk itu tetap mengamuk. Menyaksikan pertarungan itu, si Playbau bahkan tidak percaya protagonis kita menjadi begitu kuat. Dia tetap seolah tak tergoyahkan di hadapan makhluk sekuat itu. Seiring pertarungan berlanjut, dia bisa melihat bahwa konsumsi energi dari keterampilan elemen sangat intens dan kemampuannya untuk memulihkan kekuatan itu tidak sebaik milik serigala. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin rumit keadaannya. Protagonis kita menyadari bahwa dia harus menggunakan pilihan terakhirnya. Banyak elemen berkumpul di sekitar serigala besar itu dan sistem memberitahu bocah itu untuk waspada. Ia pasti mencoba mengakhiri pertarungan sekarang sehingga tidak ada pilihan lain. Kekuatan iblis akhirnya diaktifkan dan neraka sedang menaruh perhatian pada bocah kita. Beberapa peringatan sistem memberitahunya bahwa neraka mencoba mengambil kendali atas tindakannya. Dan sekarang protagonis kita berada dalam keadaan murka. Kekuatannya meningkat secara tidak masuk akal dan kendalinya atas elemen-elemen sungguh fenomenal. Menghadapi hal ini, tidak ada yang bisa dilakukan serigala itu. Ia mencoba menyerang tetapi protagonis kita jauh lebih kuat. Tebasan dari pedangnya benar-benar mengalahkan serangan serigala itu. Menyadari hal ini, ia mengerti bahwa ia akan segera berada di dalam peti mati. Di detik berikutnya, kepala serigala itu hilang dan hanya dengan satu serangan, pertempuran berakhir. Pedang protagonis kita mampu membelah gunung. Setelah satu serangan itu, kekuatannya kembali normal. Si Playbau menyaksikan semua ini dari pinggir lapangan dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia mengamati dengan saksama energi misterius yang mengelilingi tubuh bocah kita. Sistem melaporkan bahwa kondisi mentalnya mulai terganggu dan kekuatan iblis telah dicabut secara paksa. Bocah kita tidak menyangka akan menerima peningkatan yang begitu intens. Jika bukan karena sistem, dia pasti sudah kehilangan kendali. Dia juga diberitahu bahwa neraka sangat senang dengan kinerja ini dan telah meninggalkan tanda padanya. Bocah kita pasti tidak berencana untuk menggunakan kekuatan itu lagi di masa depan. Kemudian si Playbau mendekatinya. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu berkata semuanya baik-baik saja. Dia hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan elemennya dan sekarang agak kelelahan. Melihat jam, dia menyadari ini sudah hampir jam 11 dan perjalanan masih jauh. Sayangnya, mengumpulkan bahan dari makhluk itu akan memakan waktu terlalu lama. Jadi mereka harus meninggalkannya. Tetapi temannya angkat bicara. Dia akan tetap tinggal dan mengumpulkan semuanya.
Lagi pula, mereka harus saling membantu. Makhluk seperti itu menyimpan banyak harta karun, itulah sebabnya mayatnya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kenyataannya adalah, dia tidak pernah membayangkan protagonis kita begitu kuat. Dia pasti bisa pergi sendiri. Dia tidak butuh bantuan apapun. Protagonis kita agak khawatir tentang temannya, tetapi si Playboy mengatakan dia tidak bekerja secara gratis. Dia juga mendengar bahwa daging serigala itu lezat, jadi dia menyuruhnya untuk bergegas dan mengurus urusannya di kota. Akhirnya, dia bisa fokus pada apa yang paling penting. Segera, dia berada di pinggiran kota. Seseorang sedang menagih uang sewa dengan agresif. Seorang gadis kecil menjelaskan bahwa kakaknya akan segera kembali dan tidak perlu terburu-buru. Tetapi pria kasar itu mengatakan hal itu ada dalam kontrak. Jika mereka tidak membayar, mereka akan diusir. Perangkat sihir yang mereka miliki itu sangat sulit didapatkan. Meski begitu, mereka terlambat membayar sewa. Pria itu bahkan menyarankan bahwa kakak gadis itu mungkin sudah mati dan tidak akan pernah kembali, yang hanya membuatnya semakin marah. Mendengar ini, dia memutuskan untuk menginjak kaki bajingan itu. Bagus untuknya. Ada satu hal yang tidak akan dia toleransi. Kakaknya dihina tepat di hadapannya. Dengan geram, pria itu siap memberinya pelajaran. Namun orang lain tiba di saat yang tepat. Akhirnya, tenggat waktu telah tiba. Sudah waktunya untuk mengusir mereka semua. Tidak semua orang bisa menggunakan perangkat seperti itu. Entah mereka membayar sewa atau diusir dari kota. Dan inilah saatnya bagi orang-orang ini untuk membuat pilihan mereka. Gadis kecil yang malang itu sangat terintimidasi oleh kehadiran semua orang itu. Dan pria tua di belakang ruangan itu terus minum dengan tenang. Dia mengumumkan bahwa tidur nyenyaknya telah terganggu dan sekarang ada orang-orang berisik di rumahnya. Gadis kecil itu akhirnya menyadari pria tua itu sudah bangun dan sekarang merasa senang. Sambil bangkit, pria tua itu menyadari bahwa dia tidak hanya menginginkan uang. Jadi dia akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dia mengeluarkan remote kecil dari sakunya dan menekan tombolnya. Perangkat di dalam ruangan itu mulai beroperasi. Seluruh lantai mulai berguncang, membuat para preman itu panik. Pergerakan perangkat itu menakuti mereka semua. Itu seperti robot raksasa. Melihat lebih dekat pada konstruksinya, si bajingan botak itu menyadari bahwa dia takut tanpa alasan. Sekarang hidup sudah benar-benar berbeda di dunia ini. Sungguh konyol jika masih ada orang yang berpikir untuk membangun robot. Jika benda itu tidak bergerak, itu hanyalah tumpukan sampah. Jadi, pemimpin para preman itu memutuskan untuk mengambil. Objek tersebut memiliki cangkang robot yang sangat kuat dan tahan lama. Sayangnya, kecerdasan buatannya telah hilang, namun materialnya masih sangat berharga. Kini setelah nilai objek itu diakui, sang kakek merasa lega. Dia tidak perlu lagi menjelaskan nilainya kepada orang-orang bodoh ini. Gadis kecil itu mulai putus asa, karena itu adalah karya seumur hidup kakeknya. Namun sang kakek menenangkannya dan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang jauh lebih mendesak dan penting. Tetap saja, dia sangat marah. Jika dia punya senjata, dia pasti sudah menghanguskan dunia ini. Pemimpin preman itu memberitahu sang kakek bahwa dia mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Benda itu tidak akan cukup untuk membayar sewa. Material robot itu memang berguna, tapi bagian terpentingnya sudah diambil. Dan karena sudah lewat tengah hari, dia telah melanggar syarat kontrak. Dendanya kini menjadi 10 kali lipat nilai sewa, jumlah yang sangat tidak masuk akal. Dan setelah memotong nilai robot tersebut, dia masih berhutang 20 kristal ajaib. Sang kakek tidak setuju dengan ancaman ini, jadi preman itu memutuskan untuk sedikit lebih persuasif. Dia memberitahunya bahwa dia punya 1 hari untuk melunasi sisanya atau dia akan menjadi gelandangan. Dengan tangan terangkat, Pang Ming memerintahkan semua orang untuk mengangkut barang-barang tersebut. Sekelompok pria itu kemudian mulai menarik kabel tebal dari sebuah mesin besar. Mereka terus melepaskan kabel-kabel dari seluruh rangka robot. Dari kejauhan, sang kakek menyaksikan dan meminta maaf kepada temannya karena tidak punya pilihan lain. Salah satu pria mengeluh tentang kerja keras itu dan memutuskan untuk mengambil beberapa komponen untuk dijual. Namun Xiao Xiao menghentikannya, menyuruhnya berhenti karena ini bukan bagian dari kesepakatan. Pria itu mendorongnya dengan kasar, menyatakan bahwa dia akan mengambil apapun yang dia mau dan menyuruhnya jangan ikut campur. Benturan itu membuat gadis itu jatuh ke tanah. Sementara itu, preman lain mengumumkan bahwa ini adalah kabel baja terakhir dan kabel itu akhirnya putus. Mereka menyadari robot itu akan jatuh tepat di atas gadis itu. Sang kakek meneriakkan namanya. Dia mendongak. Seseorang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kemudian mesin berat itu menghantam tanah. Lu Wei muncul dari balik debu sambil memeluk gadis itu yang memanggilnya kakak. Dia meminta maaf karena terlambat dan bertanya apakah lukanya sakit. Namun gadis itu menjawab tidak apa-apa dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi rumah mereka. Dia menyuruhnya untuk tidak merasa bersalah, meyakinkannya bahwa dia telah melakukan yang terbaik dan sisanya serahkan padanya. Dari kejauhan, Zki berkomentar bahwa hal ini membuat segalanya lebih mudah. Pang Mi mengonfrontasi pemuda itu, menuntutnya untuk membayar utang keluarganya dan menyerahkan kristal ajaib. Pemuda itu menatap tajam ke arah gerombolan pria tersebut. Salah satu dari mereka bertanya apa yang dia lihat, merasa terintimidasi oleh tatapannya. Pemuda itu menyuruh gadis itu mundur dan dia memintanya untuk berhati-hati. Dia kemudian mengaktifkan analisis universalnya pada orang-orang di depannya. Analisis mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka hanyalah orang-orang peringkat E yang tidak berarti. Pemuda itu menawarkan tas sambil berkata bahwa kristal yang mereka inginkan ada di dalam, tetapi menyakiti keluarganya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Pria itu mencoba merampas tas tersebut sambil menyatakan bahwa sampah harus tahu tempatnya. Lu Wei menatap balik dengan seringai, lalu menghantam wajahnya dengan lutut. Serangan lutut itu menghancurkan salah satu gigi pria tersebut. Selanjutnya, Lu Wei melompat ke udara sambil berteriak bahwa tendangan ini untuk Xiao Xiao. Kakinya mendarat tepat di wajah pria itu. Sang penyerang tumbang sementara pemuda itu mendarat dengan sempurna. Salah
Salah satu anak buah menjadi marah, menuduhnya telah menipu mereka dan memerintahkan yang lain untuk memberinya pelajaran. Namun dia justru menerjang kelompok itu, memperingatkan bahwa mereka harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Dia bergerak cepat di antara mereka, menyerang semuanya sekaligus. Saat yang terakhir tumbang, pandangannya tetap lurus ke depan. Pang Ming heran bagaimana orang peringkat F bisa menjadi sekuat itu. Zetki mendesaknya, mengeluh bahwa mereka sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Pria itu menyuruh bocah itu untuk tidak sombong dan berjanji akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Namun, pukulannya ditangkis oleh kaki pemuda itu. Dia kemudian ditendang menjauh dan disuruh jangan mengacaukan rumahnya. Tendangan itu membuatnya terpental keluar dari gedung. Xiao Xiao berteriak menyemangati kakaknya untuk terus berjuang. Zetki mengamati segalanya dengan penuh minat. Di luar, Pang Ming mendarat di tumpukan sampah. Dia bangkit dan mengakui bahwa kecepatan lawannya tidak buruk, tapi kekuatannya menyedihkan. Sambil bersumpah ini akan menjadi akhir baginya. Pemuda itu menyuruhnya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, mengingatkannya bahwa pertarungan belum berakhir. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyatakan akan menyelesaikan semua urusan, lama maupun baru, hari ini. Sebuah kilas balik memperlihatkan Pang Ming dan anak buahnya merundung Lu Wei di masa lalu. Meski tersungkur, bocah itu sudah menunjukkan tekad untuk membebaskan diri. Di masa sekarang, dia memegang pedang energi. Pang Ming mengejek senjata itu, menyebutnya pedang rusak dan mengatakan jurus terkuatnya hanyalah lelucon. Zetki menyaksikan pertarungan sambil menopang dagu dengan tangannya. Dengan cemas, Xiao Xiao berteriak bahwa mereka masih bisa melarikan diri jika kakaknya tidak bisa mengalahkannya. Dengan baju zirah yang aktif, Pang Ming mengklaim bertahannya adalah yang terbaik dan berjanji akan membuat lawannya merasakan sakit yang nyata. Pemuda itu menjawab bahwa bertarung jarak dekat bukanlah niatnya yang memicu kemarahan lawannya. Dia kemudian melancarkan serangan jarak jauh dengan pedangnya. Serangan itu menghantam baju zirah Pang Ming secara langsung. Dia merasakan dampaknya dan terhuyung. Penyerang terus melepaskan serangkaian serangan. Serangan terus-menerus itu mendorongnya mundur. Saat dia menyerang, sistem pemuda itu mulai menganalisis baju zirah musuh. Dia mengonfirmasi bahwa dia bisa memeriksa dan mempelajari kemampuan para Awakenet. Sistem memulai analisis yang lebih mendalam untuk melacak lintasan elemen serangan. Melalui hal ini, ia memperoleh data baru pada peta bintang elemen nuklir. Proses selesai dan sistem mempelajari kemampuan baju zirah inti berat. Pang Ming menonaktifkan baju zirahnya sambil mengeluh bahwa itu tidak berguna dan memutuskan untuk menyerang secara langsung. Dia menerjang maju saat lawannya bersiap untuk membalas di saat yang tepat. Pemuda itu melompat maju, memusatkan kekuatan elemen kesenjatanya untuk serangan yang menghancurkan. Musuhnya melihatnya mendekat, tapi sebuah serangan cepat memotong bilah pedangnya. Zetki tiba-tiba muncul menangkap pedang tersebut dan menyatakan bahwa sandiwara ini berakhir. Bila energi itu dihentikan dengan tangan kosong, dia mengomentari kerusakan elemen dan kekuatan petir itu, mempertanyakan kapan bocah itu mendapatkan keterampilan seperti itu. Dia kemudian memerintahkan Pang Ming untuk mundur, menyatakan bahwa dia bukan tandingan lawan mereka. Pemuda itu nyaris tidak bisa mengikuti gerakannya. Analisisnya hanya menangkap fragmen dari apa yang dia lihat. Saat dia mencoba memindai Zetki sepenuhnya, dia mendengar pria itu bertanya apakah dia mencoba memprovokasinya. Zetki bertanya apa yang berhasil dilihat pemuda itu, dan dia menyadari statistik lawannya jauh melampaui kemampuannya. Sang kakek menarik Xiao Xiao mundur, dan Lu Wei mengerti dia hanya punya satu pilihan tersisa. Energi gelap mulai terpancar darinya saat sistem gagal menahan kekuatan yang tidak stabil itu. Qi menyatakan bahwa jika mereka ini menyakiti keluarganya, mereka harus melangkahi mayatnya. Zetki menyadari perubahan pada aura bocah itu dan merasakan kengerian. Tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh. Anjing bodohnya berhenti di sana. Seekor anjing muncul berlari dengan kristal besar di mulutnya, diikuti oleh Xiao Xiao yang mengejarnya dengan marah, menyuruhnya mengembalikan apa yang telah dicurinya. Dia terus berteriak selama pengejaran, berjanji anjing itu akan menyesal saat dia menangkapnya. Akhirnya, Xiao Xiao menangkapnya. Kristal itu terlepas dari mulut hewan itu dan jatuh tepat di depan Zetki dan Pang Ming. Pria itu melihat objek di tanah tersebut. Lu Wei dan Xiao Xiao segera mengenalinya dan memanggil nama Xiao Xiao. Pemuda itu merasa lega karena dia berhasil keluar dari hutan dan pendatang baru itu menjelaskan dia akan sampai lebih cepat jika anjing itu tidak mencuri kristalnya. Pria itu melihat sekeliling dan menyadari kristal ajaib itu telah hilang. Kini berada di tangan Zetki. Pria itu mengangkatnya dan bertanya dari mana mereka mendapatkannya. Xiao Xiao menjelaskan bahwa kristal level itu berasal dari bos dan bertanya apakah pria itu harus mengembalikan barang tersebut. Lu Wei mengonfirmasi bahwa kristal itu berasal dari bos bernama Raja Serigala Taring Perak, menjelaskan bahwa keterlambatan sewa disebabkan oleh penyergapan. Zetki ragu mereka memburu bos sendirian, tetapi Xiao Xiao mengungkapkan bahwa Lu Wei mengalahkannya sendirian. Memegang kristal itu, Zetki mempertimbangkan kembali situasinya. Dia kemudian melemparkan sebuah gulungan kepada pemuda itu, memberitahunya bahwa dia harus menganggap dirinya beruntung masih hidup. Dia menyatakan bahwa kristal ajaib itu akan menutupi 3 bulan sewa dan kompensasi. Pang Ming bertanya apakah mereka sudah akan pergi saat kelompok itu mulai mundur. Sang kakek bertanya pada Xiao Xiao tentang robot itu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Lu Wei menganalisis
mengurus kontrak tersebut dan mengonfirmasi semuanya sudah sesuai. Xiao Xiao mengucapkan selamat tinggal sambil berteriak menyuruh gorila itu pergi. Pang Ming marah atas penghinaan itu, tapi Zetki mengabaikannya. Pria itu berjalan pergi bersama bawahannya yang membawa orang-orang yang terluka. Setelah kelompok itu menjauh, Lu Wei berkomentar bahwa mereka benar-benar pergi. Xiao Xiao lari ke kakaknya dan bertanya kapan dia jadi sekuat itu. Dia hanya menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin itu hanya keberuntungan. Xiao Xiao mengeluarkan sejumlah besar material dan daging, menjelaskan bahwa material itu untuk Lu Wei, sedangkan dagingnya adalah miliknya. Kemudian dia memamerkan barang yang paling berharga, taring raksasa raja serigala taring perak. Lu Wei memegang taring tersebut, material senjata yang sempurna untuk meningkatkan keterampilannya dan menempa senjata baru. Pertemuan dengan Zetki membuatnya sadar bahwa tanpa kekuatan iblisnya yang berisiko, dia masih belum punya peluang melawannya. Dia memutuskan untuk terus menjadi lebih kuat demi melindungi semua orang, sementara Xiao Xiao dan Xiao Xiao berencana membuat barbeque dengan daging itu. Sang kakek mendekat dan berkomentar bahwa itu adalah material yang luar biasa. Qi membetulkan monokelnya dan berkata pemuda itu tampaknya telah banyak berubah, menebak dia telah melewati banyak pengalaman dalam perjalanannya. Lu Wei membenarkan bahwa banyak hal telah terjadi, beberapa diantaranya terasa hampir tidak nyata. Namun sang kakek mengejutkannya dengan menyebutkan bahwa sepertinya dia sudah bertemu Lan Bao. Dia kemudian menyatakan bahwa pada waktu yang tepat, dia juga punya beberapa hal untuk diceritakan padanya. Arang dinyalakan di panggangan. Dua steak besar diletakkan di atas jeruji di atas bara api yang panas. Mengenakan topi koki, Xiao Xiao mengumumkan bahwa dagingnya sudah siap. Berkumpul bersama, mereka semua mulai makan. Xiao Xiao menyuruh mereka untuk tidak berebut, meyakinkan bahwa ada cukup makanan untuk semua orang. Xiao Xiao memakan sepotong daging dan berkata itu lezat, tapi dia segera mulai merasa mengantuk. Lu Wei mengira dia makan terlalu banyak karena sistemnya menganalisis daging itu dan mengungkapkan bahwa konsumsi berlebihan menyebabkan kantuk. Sang kakek berkomentar bahwa sudah lama mereka tidak makan dengan ceria seperti ini dan pemuda itu setuju. Dia berkata dia belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu enak dan membayangkan monster itu pasti sulit dilawan. Dia menjelaskan bahwa pertempurannya sengit dan dia hanya menang berkat kekuatan Lan Bao, namun mengakui bahwa dia harus menggunakannya dengan hati-hati. Sistem kemudian menyembunyikan semua informasi terkait Lan Bao dan memblokir aksesnya. Lu Wei bertanya kepada kakeknya apakah dia sudah tahu tentang Lan Bao, sambil mengaku bahwa dia masih hanya memahami separuh dari sistem tersebut. Sementara Zhao Zhao mencoba membangunkan si Xiao, pemuda itu merenungkan bagaimana dia harus menggunakan kekuatannya untuk menjadi lebih kuat dan melindungi semua orang. Dia menoleh ke kakeknya dan bertanya apakah dia percaya dunia bisa dikembalikan seperti sedia kala. Sang kakek dengan tenang menegurnya, menjelaskan bahwa roda sejarah tidak berhenti begitu saja dan sang pencipta memang telah menghancurkan segalanya. Dengan tangan di bahunya, dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa setidaknya mereka masih ada di sini. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke robot itu, rekan lamanya yang telah bekerja bersamanya selama lebih dari 20 tahun. Sebuah ingatan menunjukkannya sebagai mesin tempur sederhana yang, seiring waktu dan kesulitan secara bertahap mulai memiliki perasaan. Meskipun sang pencipta telah menghapus kesadarannya, dia percaya kesadaran itu belum sepenuhnya hilang. Sang kakek menegaskan keyakinannya bahwa ia akan kembali entah bagaimana caranya karena itulah takdirnya. Dia kemudian memberitahu Lu Wei bahwa dia juga memiliki takdirnya sendiri dan harus mengikuti hatinya untuk menemukan jalan yang benar. Sistem pemuda itu mendeteksi adanya fluktuasi emosional dan karena tidak mampu memahami alasannya, sistem tersebut menghasilkan reaksi baru. Keras kepala sistem ini mengingatkannya pada Lan Bao saat sedang mempelajari hal-hal baru. Dia kemudian bertanya apakah Lan Bao meninggalkan sesuatu seperti fragmen dunia, namun kakeknya berkata dia belum pernah mendengar hal itu. Tak lama kemudian dia mengungkapkan bahwa Lan Bao meninggalkan buku catatan penting di rumah tua dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mengetahuinya. Dia mendorong pemuda itu untuk pergi ke sana, menyatakan bahwa dia akan menemukan jawaban yang dicarinya. Dengan hari yang tepat semakin dekat, Lu Wei memutuskan dia juga harus mengunjungi ayah dan ibunya. Malam berlalu di atas kota dan hari baru pun dimulai. Lu Wei berlatih dengan intens menggunakan pemberat di pergelangan tangannya. Dia kemudian menyelesaikan rutinitas lari dan latihan hariannya. Dengan analisis otomatis, dia telah mencapai level 56, tetapi dia tahu perkembangannya akan melambat. Dia memutuskan lebih baik terus berinvestasi pada kekuatan elemen. Di akhir latihannya, dia pergi ke pasar kota untuk membeli perbekalan. Dia butuh makanan untuk perjalanan jauh ke rumah tua dan juga ingin membawakan kue madu favorit si Xiao buatan Bibi Ellen. Seorang pedagang mengenalinya dan bertanya apakah dia sedang dalam masalah dengan monster apapun. Pria itu menawarkan jimat untuk mengusir monster, tetapi sistem mempertanyakan kegunaan nyatanya. Tiba-tiba, pedagang itu berteriak menyuruh semua orang untuk menangkap pencuri. Sosok berkerudung lari menembus kerumunan sambil meminta maaf. Dalam pelariannya, mereka menyebabkan keributan besar dengan menabrak orang-orang dan barang dagangan. Lu Wei menyadari kecepatan orang itu menunjukkan bahwa mereka adalah seorang tawakenet. Dia melihat bahwa kiriman Bibi Ellen terjatuh dan menyesali bahwa dia tidak akan bisa membayar sewa. Dia berteriak bahwa dia akan membantu pengejaran dan mulai berlari. Sosok berkerudung
berkerudung itu berlari dengan keyakinan bahwa mereka telah menjauh dari semua orang, tetapi jarak mereka menutup dengan cepat dan Lu Wei memerintahkan mereka untuk mengembalikan barang-barang bibi itu. Pencuri itu berbalik dan mengaku sebagai profesional dalam melarikan diri. Mereka menembakkan kail pengait ke arah kedai ikan di dekatnya. Kail itu tersangkut pada kanopi dan pemuda itu menyadari apa yang akan terjadi. Struktur itu roboh, menutupi jalan sepenuhnya dengan puing-puing. Di tengah kekacauan, dia menyadari pencuri itu sudah melarikan diri menggunakan kail. Dia memerintahkan sistem untuk memperluas jangkauan analisis lingkungannya. Pemindaian lengkap terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya dimulai. Analisis tersebut memetakan area itu dan menemukan sosok berkerudung sedang berlari melintasi atap. Pencuri itu merayakan keberhasilan mendapatkan makanan, tetapi menyadari barang-barang curian itu memiliki tanda pemiliknya. Mereka mencatat bahwa mereka sudah dekat dengan tujuan dan harus lebih berhati-hati. Sosok berkerudung itu kemudian bersiap untuk turun dari atap di titik tertentu. Sistem menemukan target di atap dan dia berlari ke arah yang ditunjukkan. Jarak menyusut dengan cepat dengan hanya tersisa 5 meter di antara mereka. Saat buronan itu melompat dari gedung, dia sudah menunggu di bawah dan menyatakan bahwa dia telah menangkapnya. Orang yang sedang melayan itu heran mengapa dia ada di sana. Lu Wei menatapnya dan berkata bahwa kali ini dia tidak punya tempat untuk lari. Pencuri itu menembakkan kail pengait padanya lagi, tetapi serangan itu diintersepsi di udara dengan gerakan cepat. Dia menarik tali itu dan berteriak bahwa trik yang sama tidak akan berhasil, sambil menuntutnya untuk meminta maaf kepada Bibi Ellen. Akibat tarikan itu, sosok tersebut kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan semua barang curiannya. Pencuri itu menyadari dia akan menghantam tanah secara langsung. Lu Wei melihatnya jatuh ke arahnya. Dia menangkapnya dalam pelukannya dan gadis itu, ia mengungkapkan identitasnya, bertanya apakah dia tertangkap. Gadis itu jatuh ke gang di bawah. Dia memeluknya dan gadis itu bertanya berapa lama dia berencana melakukan ini. Dengan nada sarkastik, dia berkata sebuah pelukan tidak akan membunuhnya dan mengingatkannya bahwa dialah yang menariknya jatuh. Lu Wei mempertanyakannya karena berpura-pura menjadi korban. Gadis itu menyerah dan mencoba pergi, tetapi dia mencengkeram jubahnya, menuntutnya pergi meminta maaf. Saat dia menahannya, dia melihat sesuatu di lehernya. Sistem mendeteksi zat mencurigakan yang mirip dengan racun monster. Saat dia mencoba mengambil kembali tasnya, Lu Wei bertanya apakah luka itu disebabkan oleh racun. Dia memperingatkan bahwa racun itu berbahaya setelah masa inkubasinya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak mencari pengobatan. Dia menjawab bahwa dia tidak punya kristal ajaib untuk membayarnya. Dia berkata jika dia punya cukup uang, dia tidak perlu pusing memikirkan cara bertahan hidup. Sambil memungut roti dari tanah, dia mengaku tidak mampu membeli ini apalagi pengobatan. Dia menjelaskan dia mencoba bergabung dengan tim tetapi ditolak karena memiliki daya serang yang sangat rendah. Analisis mengonfirmasi bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan statistiknya memaksanya untuk mencuri demi bertahan hidup. Dia bahkan menyatakan bahwa hidup satu hari lagi sudah cukup. Sambil menangis, dia berkata tidak punya harapan dan menyuruhnya untuk menangkapnya jika dia mau. Pemuda itu menawarkan beberapa kristal untuk pengobatan, hanya meminta agar dia berjanji tidak akan mencuri lagi. Sebuah suara berteriak dari kejauhan mengumumkan bahwa mereka datang untuk membantunya. Saat dia membalas bahwa dia ada di sana, gadis itu menggunakan pengalihan tersebut untuk melarikan diri dengan cepat. Dia berbalik dan menyuruhnya pergi saja jika itu memang niatnya. Gadis itu menghilang dengan kecepatan tinggi, membuatnya bergumam bahwa dia lebih cepat dari kelinci. Kembali ke pasar, pedagang itu bertanya-tanya mengapa jimatnya menunjuk ke tempat itu padahal tidak ada orang di sana. Bibi Ellen berterima kasih padanya karena telah mengambilkan kue madu itu, menjelaskan bahwa itu adalah pesanan terakhir yang diminta oleh Zikui. Mendengar nama itu, dia menyadari Zikui terlibat lagi. Dari kejauhan, gadis itu mengamati segalanya. Dari atas atap, sambil memegang kristal, dia berkomentar bahwa pria lugu mudah ditipu dan pembayaran itu hanyalah tip tambahan. Sistem membatalkan salah satu efeknya dan memulihkan panel statusnya. Analisis tersebut mengungkapkan identitas aslinya sebagai pembunuh Black Raven bernama Yu Xiao, yang kini sudah pulih sepenuhnya dari racun. Dia heran bagaimana pria itu bisa mengejarnya padahal dia sudah menyelidiki semua orang di kota ini dan tidak menemukan seorang pun dengan kemampuan deteksi seperti itu. Tiba-tiba, dia menerima panggilan misterius dan menyadari itu adalah bosnya. Suara di seberang sana meminta Black Raven untuk melaporkan kemajuan misinya. Dia memberitahu bosnya bahwa dia berada di wilayah guild tetapi masih belum mendapatkan petunjuk tentang perangkat kekuatan yang diselundupkan. Menggunakan teropong, dia mengamati Zikui yang sedang memeriksa barang dan berkata dia belum bisa bertindak. Dia mengonfirmasi kota-kota itu hanya berisi kue madu yang telah dimonopoli Zikui di kota tersebut. Pengiriman tersebut terus-menerus diangkut ke hutan berkabut tempat pasukan juga berkumpul. Sang pembunuh menyimpulkan bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi, tetapi bosnya menyatakan dia hanya ingin bukti penyelundupan dan mengancamnya dengan konsekuensi jika dia gagal. Yu Xiao mengonfirmasi dia mengerti perintah tersebut. Sementara itu, Lu Wei berjalan menyusuri jalan sambil bertanya-tanya mengapa guild membutuhkan begitu banyak kue madu. Dia melihat jimat yang diterimanya dari pedagang, masih tidak yakin akan kegunaannya. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah itu kepada si Xiao dan bergegas bersiap untuk perjalanannya. Sambil memegang kotak kue, dia mengumumkan bahwa dia sudah pulang. Si Xiao menghadangnya di pintu dan bertanya mengapa dia tidak membawa mereka. Xiao Zhao juga mempertanyakannya karena bertindak sendirian. Sementara gadis itu bersikeras untuk ikut dengannya ke hutan. Memperingatkan mereka bahwa perjalanannya panjang dan berbahaya. Dia menenangkan mereka dengan mengatakan sudah membeli semua yang dibutuhkan. Dia menjelaskan bahwa dia tahu jalur yang aman dan tidak ingin melibatkan mereka dalam urusannya, tetapi keduanya bersikeras bahwa masalahnya adalah masalah mereka juga, dan dia akhirnya setuju untuk membawa mereka. Sementara
itu, sebuah mesin pemoles sedang bekerja dengan kapasitas penuh. Kakeknya sedang menempa senjata baru untuknya, menyatakan bahwa material yang lebih baik lebih sulit dibentuk. Dia menyerahkan palu besar padanya, mengatakan kau tidak bisa pergi ke hutan tanpa senjata yang layak. Dia mengingatkannya bahwa cucunya sering membantu perbaikan saat masih kecil, jadi alat itu seharusnya bisa membantu dirinya. Sistem melaporkan bahwa palu perbaikan tersebut telah diperkuat untuk daya serang yang lebih besar. Sebelum mereka pergi, kakeknya memintanya untuk menyampaikan salam kepada mereka. Zhao Zhao mengumumkan bahwa mereka sudah siap dan Si Xiao meminta hewan peliharaan kecilnya untuk menjaga rumah. Lu Wei menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa menolak teman-temannya. Dengan segala persiapannya matang, dia mengumumkan dimulainya. Perjalanan mereka dan kelompok itu pun berangkat dengan penuh semangat. Peta tersebut melacak rute dari kota ke kedalaman hutan. Jalur yang ditandai membawa mereka menuju tujuan akhir. Dan di suatu tempat di hutan berkabut, hujan turun membasahi struktur kuno. Di tempat lain, seekor serigala putih tergeletak terluka di atas tanah putih. Seekor makhluk reptil menggigit hewan lain dan sekelompok makhluk serupa berkumpul di bawah. Hujan, Lu Wei, Zhao Zhao, dan Si Xiao memilih pintu masuk terjauh dari kota untuk memasuki hutan berkabut menuju reruntuhan. Mereka memilih jalur ini karena meskipun lebih jauh, jalur ini dianggap paling aman. Medan yang kasar membuat perjalanan menjadi sulit, tetapi kelompok itu berhasil melaluinya tanpa menghadapi bahaya apapun. Setelah lebih dari sehari berjalan, dia mengumumkan kedatangan mereka dan sistem, memberitahunya bahwa dia telah mencapai level E7. Dari atas, mereka semua melihat ke arah runtuhan kota kuno yang kini ditumbuhi vegetasi. Zhao Zhao berkomentar bahwa semuanya tampak berserakan dan Lu Wei menjelaskan bahwa rumah tua itu masih jauh di depan. Saat mereka berjalan melewati runtuhan, dia mengenali sebuah lapangan sepak bola dari masa kecilnya, merasa semuanya akrab sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Zhao Zhao mengalihkan perhatiannya pada sesuatu yang mereka lihat di kejauhan. Mereka menemukan sisa-sisa air mancur besar dari taman tua. Temannya ingat bahwa disinilah Lan Bao menyelamatkannya agar tidak ditenggelamkan oleh anak-anak lelaki lainnya. Sistem melaporkan bahwa setelah ingatan itu, dia berhenti merespons, tetapi ada firasat bahwa dia akan segera bangun. Si Xiao menunjuk ke air mancur tersebut dan meminta untuk merasakan tempat itu juga karena mereka memiliki kenangan di sana. Dia tersenyum dan bertanya pada sistem apakah ia juga mencoba merasakan momen itu. Zhao Zhao bertanya-tanya bagaimana Lan Bao berhasil melarikan diri dari Sang Pencipta, sebuah entitas yang menghancurkan mesin-mesin cerdas. Lu Wei menduga orang tuanya telah meramalkan ambisi Sang Pencipta dan itulah sebabnya mereka menciptakan Lan Bao untuknya dengan sistem yang serupa. Zhao Zhao terkejut saat mengetahui bahwa sistem tersebut mirip dengan milik Sang Pencipta. Dia percaya jika dihidupkan kembali, Lan Bao bisa menghadapinya, tetapi Lu Wei berkata mereka di sana untuk mencari petunjuk dan memenuhi takdir. Zhao Zhao mengaku iri karena Lu Wei selalu melangkah maju dengan tujuan, sesuatu yang dia sendiri tidak miliki. Dia menjelaskan dipaksa belajar bisnis untuk mewarisi toko keluarga, tetapi lebih memilih kehidupan sebagai seorang awakenet yang ditemukannya secara tidak sengaja. Dia berkata merasa dibutuhkan saat melindungi orang lain dengan perisainya dan bertanya apakah itu bisa menjadi makna yang dia cari. Lu Wei menyatakan bahwa berkat dialah mereka bisa bertarung tanpa ragu dan Zhao Zhao berjanji akan melindungi semua orang. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian kelompok itu. Kabut tebal muncul di sekitar mereka dan Zhao Zhao bertanya-tanya dari mana asalnya. Lu Wei menyuruh Si Xiao untuk tetap di belakang sementara Zhao Zhao berkata ada yang salah dengan kabut itu. Dia mengaktifkan analisis maha tahu untuk menyelidiki area tersebut. Pemindaian meluas ke seluruh area, menembus kabut dan air. Sistem mendeteksi beberapa monster humanoid akuatik yang bersembunyi di bawah permukaan. Makhluk-makhluk itu muncul dari air. Suasana di sekitar dua pemuda itu kian mencekam. Lu Wei berteriak agar Zhao Zhao segera melindungi Si Xiao. Temannya dengan sigap berdiri di depan gadis itu dengan perisainya dan berkata serahkan saja padanya. Analisis sistem menunjukkan 6 musuh yang tersebar di kejauhan, namun ia sudah mengetahui posisi mereka sebelumnya. Tiba-tiba, ia terkena serangan yang tak terlihat. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi saat menyadari bahunya terluka. Ia melompat untuk menghindari serangan tak terlihat lainnya yang membelah air di depannya. Zhao Zhao dan Xiao Xiao berteriak menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab bahwa itu hanya goresan kecil. Ia menyadari dirinya hanya menerima notifikasi serangan tanpa bisa melihat lintasan skill tersebut. Ia memutuskan untuk menyerang salah satu monster secara langsung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Makhluk itu mundur dari serbuannya. Ia menyerang dengan palunya, tetapi hantaman itu menembus target begitu saja. Menyadari itu hanyalah ilusi, ia melanjutkan gerakan serangannya. Palu yang diayunkan menghantam sesuatu yang tak terlihat di udara. Dampak benturan itu mengungkap sisik yang muncul sesaat. Ia menyatakan bahwa sekarang ia mengerti apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, seseorang menyebutkan bahwa umpan berhasil menarik perhatian sang beruang. Seorang pria menepis kekhawatiran tentang hewan tersebut, sementara rekannya bersikeras bahwa monster kali ini berbeda dan telah menakuti semua orang. Saat mereka berjalan, ia menyebutkan bahwa karena kekurangan staf, ia terpaksa merekrut beberapa pemula. Ia membentak salah satu pendatang baru agar berhenti bermalas-malasan dan segera bergegas. Pemula dengan penampilan yang berubah itu mendengar apa yang ia anggap sebagai berita menarik. Ia mengidentifikasi apa
apa yang tampak seperti ruangan Ziki dan menyatakan bahwa ia akan segera mengungkap semua rahasianya. Di dalam kantor, Ziki duduk di mejanya. Sambil memegang jam saku, ia memberitahu adiknya bahwa waktunya akhirnya telah tiba. Benda itu menunjukkan foto seorang pemuda berkacamata. Ia menjelaskan bahwa berkat bantuannya, ia mendapatkan perangkat kekuatan yang memastikan dominasi serikat di kota ini. Ia bersumpah bahwa sekarang ia memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas dendam dan akan mengalahkan orang yang bertanggung jawab. Peng Ming bergegas masuk ruangan mengumumkan bahwa Zhao Tanyu tidak akan datang. Ia menyerahkan alat perekam berisi pesan suara yang seharusnya didengarkan secara langsung dan Ziki menyuruhnya untuk memutarnya. Rekaman dimulai dengan seorang pria. Ia menjelaskan bahwa ia tidak punya waktu untuk misi tersebut karena ulang tahun Xiaomei. Ia melanjutkan pesan itu dengan menyombongkan diri memiliki beberapa wanita yang memohon perhatiannya dan mengumumkan akan menunda misi. Ziki membanting tinjunya ke meja dan menyebutnya orang bodoh yang sombong. Ia menuduh pria itu mencoba mengambil uang dan melarikan diri, menyatakan bahwa ia hanya mentoleransi pria itu karena ia berguna bagi rencananya. Peng Ming berjongkok dan bertanya apakah mereka benar-benar harus menyerah sekarang setelah semuanya siap. Ia memberingatkannya tentang bahaya kristal sihir tingkat menengah yang bisa meledakkan seluruh bangunan. Setelah mendengar tentang kekuatan kristal tersebut, Ziki mendapatkan ide baru. Ia mengambil benda itu dan menyatakan ada pilihan lain di sana. Ia kemudian memberitahu Peng Ming bahwa rencana akan berjalan sesuai jadwal. Namun pertama, ia menyatakan mereka perlu menemukan orang tertentu. Salah satu makhluk terbentuk kembali dari air. Ia kemudian melompat ke arah Lu Wei untuk menyerangnya. Ia terkejut melihat betapa cepatnya monster itu membentuk bayangan, tetapi ia mengklaim bahwa sekarang setelah ia tahu trik mereka, pertarungan akan menjadi mudah. Ia menyimpulkan kemampuan mereka seperti awan dan kekuatan listriknya akan sangat efektif. Ia bergerak maju melepaskan arus listrik ke dalam air. Listrik menyebar dengan cepat melalui arus. Sengatan itu menghantam makhluk-makhluk tersebut hingga terpaksa mewujud. Monster lain juga terungkap oleh serangan listrik itu. Dari balik perisainya, Zhao Zhao berteriak bahwa mereka semua terlihat sekarang. Salah satu makhluk mencoba melarikan diri melalui air. Lu Wei muncul di samping musuh itu mempertanyakan upaya pelariannya. Ia menyerang targetnya sambil mengatakan sudah terlambat untuk itu. Makhluk itu dikalahkan dan sistem memberitahunya tentang perolehan pengalaman. Ia kemudian berbalik untuk menghadapi yang lain yang menyerangnya. Sistem menganalisis kemampuan tersebut dan mulai mempelajari komposisinya. Ia menyerang monster lain dengan palunya. Ia menyadari bahwa senjata yang berbeda menciptakan efek yang berbeda dan mempelajari skill bayangan air ringan. Teknik baru ini menciptakan bayangan identik dengan pengguna untuk membingungkan musuh, menunjukkan potensi yang besar. Ia teringat Zhao Zhao dan memutuskan untuk membantunya karena temannya tidak bisa membedakan monster asli dari ilusi. Sesuatu kemudian menarik perhatiannya. Ia melompat untuk menghindari beberapa trisula yang dilemparkan ke arahnya. Musuh-musuh kini menyerang dari jarak jauh, membuktikan bahwa mereka lebih cerdas dari yang terlihat. Ia memutuskan untuk menguji skill barunya pada salah satu dari mereka. Makhluk itu menyerbu ke depan dan menyerang bayangan dengan trisulanya. Sementara itu, Zhao Zhao menangkis beberapa serangan sambil menyatakan butuh lebih dari sekadar itu untuk memecahkan perisainya. Namun ia mengeluh serangannya tidak ada habisnya dan Xiao Xiao mengatakan mereka tidak bisa selalu bergantung pada Lu Wei. Ia kemudian memerintahkan gadis itu untuk tetap berada di belakangnya karena monster itu tidak bisa mempertahankan kekuatannya dalam waktu lama. Makhluk itu mengawasi Xiao Xiao dari bawah air. Ia melompat keluar dalam serangan kejutan ke arahnya. Jimat di tas punggung gadis itu mulai bergetar. Jimat itu kemudian terlepas dan terbang menuju makhluk yang menerjang gadis itu. Xiao Xiao menyaksikan pemandangan itu tanpa mengerti apa yang terjadi. Baik Lu Wei maupun Zhao Zhao juga terkejut dengan tindakan itu. Monster itu terlempar kembali ke air, tertegun oleh dampaknya. Lu Wei menjadi marah karena mereka berani menyakiti Xiao Xiao. Saat ia maju, ia berkata monster itu pasti mencari masalah. Ia dengan cepat menghancurkan makhluk itu dengan hantaman kuat dari palunya. Pemuda itu menyadari jimat pedagang itu berguna dan memutuskan ia akan lebih sering mengunjunginya seiring meningkatnya levelnya ke E9. Zhao Zhao mengambil kesempatan untuk menyerang musuh terakhir. Dengan semua musuh dikalahkan, ia berbalik dan menyadari ia telah menghabisi mereka semua. Sistem memberitahunya bahwa ia akhirnya mencapai peringkat D dan ia merayakan kemajuannya. Lu Wei memberi selamat padanya sementara Xiao Xiao menyodok salah satu monster sambil mengatakan monster itu mendapatkan apa yang pantas ia terima. Kabut menghilang dan pemuda itu menyarankan mereka mengumpulkan kristal sihir dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka bersiap, Zhao Zhao berkomentar mereka mungkin akan menemukan harta karun di sepanjang jalan. Ia menjelaskan bahwa monster bisa menjatuhkan material langka bernama air mata duyung, tetapi mereka hanya menemukan barang biasa di tubuh makhluk itu. Lu Wei bertanya tentang kegunaan barang itu, tapi temannya tidak tahu detailnya dan memastikan bahwa monster tadi juga tidak memilikinya. Di dekat air, Xiao Xiao menemukan benda bersinar di tubuh monster lain. Ia berlari ke arah para pria untuk menunjukkan apa yang ia temukan sambil berkomentar bahwa benda itu terasa dingin saat disentuh. Keduanya terkejut melihat ia menemukan dua air mata duyung sekaligus. Sistem mengungkapkan bahwa barang itu dapat menghilangkan racun dan mempercepat pemulihan kekuatan, dan gadis itu menawarkan keduanya